Aku suka, kamu suka. Jokowi muncul dengan istilah partai perorangan. Sejumlah pihak pun menerka-nerka apa yang dimaksud Jokowi dengan istilah itu. Seperti diketahui, partai perorangan adalah jawaban Jokowi atas pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut jika mantan Presiden Indonesia ke-7 serta seluruh keluarganya itu bukan lagi menjadi bagian dari PDIP. Menghadirkan Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik, ikuti diskusi tentang hal ini dalam editorial review. Sementara itu, The Hat-Trick akan membahas berbagai perkembangan informasi dunia sepak bola. Dari Piala Eropa, The Hat-Trick akan membahas Manchester City yang kembali meraih kemenangan hingga koleksi kekalahan pertama Midas Amorim saat bergabung bersama Setan Merah. Sementara itu, dari dalam negeri, The Hat-Trick akan menyorot gemilang prestasi Timnas Putri hingga persiapan Timnas Putra jelang laga AFF pada awal pekan depan. Jelang matahari terbenam nanti, Detik Sore akan menghadirkan Direktur sekaligus pendiri Rujak Center for Urban Studies, Marco Kusumawijaya. Bersama Detik Sore, ia akan memaparkan ide tentang konsep hunian yang dapat menjadi solusi bagi kaum urban. Apa idenya? Temukan jawabannya dalam Sunset Talk jelang matahari terbenam nanti. Sekarang, mari kita sambut host akhir pekan kita, Pocut Kamaral dan Afi Farhan. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Selamat datang di Halo. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Hore-hore. Ya mati. Ya, Oke. mati. Oh, ini apa di ini ya Pak? Udahlah kita nggak usah nanti aja ya. Oh tadi apa sempat disebut hostnya Pocut, tapi Pocut. ternyata bukan. Berubah Berubah Pocutnya hari ini kita menjadi ada Welly. Welly. Tepuk tangan dong. Hai semuanya. Well, Itu apa tadi ya? itu tagline Kumaha Barudak. Itu kalau di Bandung kita ketemu Oh, anak-anak kecil gitu. Kumaha barudak? Mereka jawab, well, gitu. Oke ya, yang penting bukan Bung Towel lah. Oke. Ya Welly kan, Welly di sini kalau nggak salah magang Merdeka ya. Betul banget Mas Afif. Dari kampus mana? Dari Telkom University. Oh, ini berarti udah berapa lama di Detik? Udah 3 bulan mau 4 bulan. Sampai kapan? Sampai Desember bulan ini terakhir. Bentar lagi sidang berarti? Sidang beres MSIB-nya. Skripsinya. Iya, tapi lagi sambil nyusun skripsi Sambil nyusun. juga Oh, begitu. Oke, berarti Pak dosen tolong dikasih nilai yang bagus ya Pak, biar cepat lulus ya kan. Amin, amin. Amin amin. Doain amin. ya Detikers, doain. Apa? Nanti ya Mas, kita coba. Lulus ke Detik. Oh langsung ditawarin loh sama produser kita, Oke. sama Pak Yansa. Notet, Catet nggak saya catet. catat. Tapi well kalau misalnya sore-sore gini, hobi lu ngapain biasanya? Kalau sore-sore lagi mendung gitu kan? Biasanya sih nonton film, terus sambil nyemil cantik gitu Mas Oh Afif. ngambil cantik. Kalau nyemil cantik apa kesukaannya? Yang aku suka ya aku suka dong. Aku suka, kamu suka. Karena pas banget nih Wel, di depan kita nih ada Kusuka Benar ya kan. Dan banget. Kusuka ini ternyata ini kan produk asli Indonesia, Iya. tapi ternyata sudah menembus pasar dunia loh. Bener banget. Dia Mas udah Afif. ada di Amerika, sudah ada di UK, UK, sudah ada di Korea juga. Opa-opa, oma-oma udah makan ini semua. Nah, Mas Afif bahkan mereka tuh udah dapet cap FDA USA yang mana tuh itu tuh terkenal susah banget dapetinnya. Jadi udah pasti top markotop dan enak, kita coba ya. Cobain. Let's try it. Ini rasa jagung Amerika, cassava chips. Sama, aku juga jagung Amerika. Dan dari Kusuka kalau nggak salah banyak banget ininya rasanya. Ya. Well, ada yang rasa original ada, terus ada balado, sama ada yang Apa tuh? barbecue. Barbecue. Dengan Mas Afif contekan. yang paling favorit apa? Sebenarnya balado. Balado, Hmm. lebih enak aja ya. Dia lebih pedes tapi pedesnya dikit aja gitu. Tapi so far semuanya enak gak sih? Enak lah, apalagi Bener kalau banget. dibayarin, ya kan? Yoi. Dan memang FDA USA ini memang sebenarnya tuh susah didapetin loh. Mm-mm. Well, jadi itu ada prosesnya dulu dan juga yang mana kalau misalnya brand-brand sudah dapat FDA USA ini itu kualitasnya nggak usah dipertanyakan lagi Benar begitu. banget. Karena dia udah menembus dunia. Asik. Jadi jangan lupa ya Detikers sekalian kalau misalkan lagi pengen nyemilnya Kusuka aja. Apalagi nanti banyak pertandingan weekend, banyak pertandingan bola, ya kan? Cocok ya jadi teman nonton. Cocok banget jadi makan Kusuka sambil
minum teh gitu segala macem ya kan. Karena aku suka, Aku suka, kamu suka. Apalagi nih? Tapi Mas Afif sebelum kita ngobrolin ke yang lain, Hmm. kita juga mau ini laporan Enak ya? dari enak. Oke. Jadi gini Detikers, sebelum kita ke laporan berita-berita lain, kita Iya. mau laporan dulu dari jalanan nih. Ada Oh, Bribda Eklesia yang mau Bribda laporkan. Eklesia dari ATMC. Selamat sore, Bener Bribda banget. Eklesia. Hai Bribda Eklesia. Selamat sore Afif dan Siapa? Aku siapa? Welly ya. Dan Iya. Welly, yes. Bribda Eklesia lagi Salam di mana? Ini kenal, posisinya aku nih. Bribda Eklesia. Iya, salam kenal Bribda Eklesia. Aku suka lihat Bribda Eklesia tahu. Saat ini saya berada di Simpang Pancoran. Oh. Oke, ada orang lewat di belakang tuh. Siap. Silakan Bribda Eklesia laporannya kalau begitu. Baik, terima kasih Afif dan Welly. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama seperti yang sudah tampak di layar kaca Detikers, situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Semanggi maupun Kuningan yang akan menuju ke arah Cawang melalui MT Haryono tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan terjadi jelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light dan tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku di kawasan ini. Selanjutnya dari arah Saharjo yang akan menuju ke arah Kalibata dan juga di arah sebaliknya pada sore hari ini juga tampak cukup ramai dan sama halnya terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Perlambatan kecepatan terjadi sesekali jelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kita menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan selanjutnya tidak lupa kami informasikan bahwa adanya sistem ganjil genap di mana kendaraan yang dapat melintas ialah kendaraan berplat genap dan kendaraan berplat ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali pada Afif dan juga Welly. Silakan. Siap, Bribda Eklesia mau kasih. tanya itu di sana lagi mendung atau enggak ya cuacanya? Iya, saat ini sedang mendung. Oke, berarti yang pengendara motor gitu harus siap sedia bawa jas hujan ya Bribda ya. Betul. Iya benar, kami menghimbau untuk tidak menggunakan jas hujan yang berjenis ponco ya. Gunakanlah jas hujan yang satu setel, celana dan juga baju. Jadi tidak Oke. mengganggu ataupun tidak terlilit di roda pengendara roda 2 tentunya. Iya, Siap, iya, terima iya. kasih Terima banyak kasih Bribda banyak Eklesia Bribda informasinya. Eklesia. Selamat bertugas, salam buat tim, salam presisi. Salam presisi. Happy Happy weekend. weekend. Salam presisi, terima kasih ya Fif dan Welly. Memang kalau sudah weekend tuh ceria gitu ya. Tuh, happy Iya, ya Wel, Kak. Tapi ada juga nih yang bukan kasus sih sebenarnya, yang bikin mungkin jadi kontroversi. Bener banget. Tapi endingnya mungkin diharapkan oleh orang-orang. Ya sesuai Iya dengan kan? harapan para netizen Indonesia ya. Apalagi kalau bukan soal Gus Miftah nih, Well, Karena yang kemarin itu loh, yang Sempet rame banget ya Kak. Yes, yang penjual ST itu Iya, kan. diolok-olok ya. Yang diolok-olok. Tapi ya terakhir memang Gus Miftah ini sudah datang ke rumahnya langsung kan ke Iya, Pak untuk Suhanji kan untuk minta maaf. Dan Betul. setelah itu memang ini kalau nggak salah rame orang-orang netizen itu minta Gus Miftah tuh mundur. Iya, Kalau menurut lu sendiri emang pantas mundur atau gimana? menurutku ya karena sudah ini sih Kak, maksudnya dia udah mencemarkan satu instansi juga, maksudnya dalam Iya, partai iya. gitu kan, maksudnya jadi kan membawa nama buruk gitu. Yes. Jadi orang-orang juga kayak ya pertama mungkin kan nggak enak ya dari partai yang bersangkutan gitu dibawa-bawa. Jadi baiknya sih ya karena ini nggak mencerminkan hal yang baik juga gitu. Yes. Jadi orang-orang juga berharap seperti ini karena biar dia dapat jerak juga sih Kak. Iya, ada efek jerah sih. Jadi memang Detikers Gus Miftah ini baru banget tadi menyatakan bahwa dirinya itu mundur
dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden. Benar banget. Dan Miftah mengaku belum menggunakan fasilitas negara termasuk rumah dinas, dan dia pun sangat amat meminta maaf juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah menunjuknya begitu kan. Dan beliau Gus Miftah juga mengaku ya berlapang dada begitu. Ini Iya. menjadikan pelajaran. Kita ada videonya nggak guys? Video, Ada video. Gus Miftah. Nah ini Nah, dia. ini Kita dia, simak Detikers. dulu nih videonya. Kenapa Maju tuh? mundur, maju mundur. Nah ini dia. Nah, nih. ini dia. Saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam. Waduh. Dengan Kenapa tuh? Nah itu dia. Oke, jadi itu dia Kak, Hmm. kurang lebih. Dan Gus Miftah tuh sempat nangis juga ya dalam menyampaikan Oh iya dia tadi pengunduran sempat dirinya. terisak-isak ya. Mm-mm. Dan kalau nggak salah nih utusan khusus presiden ini gajinya tuh setara menteri sih. Kalau nggak Oke, salah ya, ya, secara gajinya setara menteri, dan itu mendapat fasilitas rumah dinas dan lain-lain. Tapi memang Gus Miftah sendiri mengaku belum dapat. Terus dia sempat nangis itu kan, Iya, kisah-kisah kan. Tapi memang sempat jadi viral sih di X tuh. Sumpah, rame banget sampai di Kak. sosmed gue tuh di Instagram isinya Semua itu isi, iya benar. terus ya kan. Semua FVP TikTokku juga semuanya pada itu semua. Tapi memang iya dikomentarin sama Betul. PM Malaysia, Anwar Ibrahim Mm-mm. juga ya kan. Jadi memang ya ini pelajaran penting banget sih, Benar. bahwa memang mulutmu harimaumu. Benar gitu kan. banget Kak. Jadi emang jangan mau bercanda tuh ada batasnya juga Yes. gitu. Terus juga mungkin yang bikin netizen geram tuh gara-gara sebenarnya kejadian itu udah lama banget Kak, tapi Oh. baru permintaan maafnya tuh baru-baru ini, which is gara-gara adanya desakan-desakan dari orang, dan karena Iya viralnya sih. video itu baru dia meminta maaf, tidak ada inisiatif ketika waktu itu terjadi. That's why kayak orang-orang kesel banget, kayak lo berarti maunya tuh sekarang gitu baru minta maafnya. Jadi deh. Padahal Willy cuma ngomong that's why. Ya langsung, kenapa "That's sih? why." Heboh Oke, bener. oke. Kita kan Detik Sore British ya, jadi it's okay. It's okay. Iya. Tapi memang ya itu sih walaupun ya sisi lainnya juga kita belajar kalau ya Pak Suhaji juga kan yang menjadi korbannya begitu kan. Beliau juga langsung dapat banyak ada rezekinya Rezeki gitu titipan lah, ya. iya. Dan gue tuh yang kemarin yang sempet tersentuh tuh ada kayak quote netizen gitu, Tuhan tuh gak kehabisan cara untuk Mengangkat derajat. mengangkat derajat dan membahagiakan hambanya. Bener Wah, banget. sedih banget ya. Semoga mundurnya Gus Miftah ini jadi pelajaran juga Detikers buat kita semua. Hati-hati buat dalam berucap gitu, hati-hati dalam bertindak begitu kan. Wajarlah, salah manusia bukan nabi boy. Oh, bukan Nabi Boy. Banyak banget emang miminya itu. Aduh. Lucu-lucu banget emang. Ya itulah, kita tinggalkan Gus Dulu. Miftah, dan sekarang kita juga nih yang gak kalah seru hari Bener ini banget. nih. Soal IHSG. Oke. Kayaknya IHSG tadi hari ini. sempat hijau deh. Pagi tuh sempat merah, Mm-mm. terus sempat hijau. Iya, Enggak, Willy. aku Oh, nggak belum, main. makanya kita harus belajar, apalagi dari investasiku tuh bagus banget tuh punya Wel. Oh, Ini kalau nggak salah lagi hijau banget nih sekarang nih. Plus 0,8% lah pokoknya lah. apa? Main IHSG. Bukan main kan? saham, Pak. Nabung saham. Nabung saham. Iya, kalau kita udah bahas tuh sama Mbak Seri tuh. Jadi kalau kan Pak Prabowo pasti bilang kan, kalau main saham tuh yang kecil tuh, masyarakat kecil tuh susah lah gitu kan. Tapi ternyata memang saham itu kan salah satu bentuk investasi Benar ya kan. banget. Makanya langsung aja kita tonton sentimen berikut ini. Langsung aja ke sentimen market.
Nah itu dia tadi sentimennya, ya kan Wel? Iya betul Kak. Sekarang daripada daripada kita bingung-bingung, mendingan kita ngobrol langsung sama yang lebih ngerti gitu Yes. masalah tentang perbursa sahaman ini. Perbursa bersama sahaman. Siapa lagi kalau bukan Mbak Sheryl dari Mbak Sheryl. Investasiku. Selamat sore Mbak. Halo Mbak dan Mas. Kayaknya ceria sekali nih mau Iya dong. menjelang weekend ya Pak ya. Menjelang weekend, IHSG-nya hijau-hijau. Hmm. Cuacananya, Cuacana, Suasananya. cuacanya nak, abdi mah. Jadi orang Sunda ya. Cuacanya Bentar. hari ini mendukung. Mm-mm. Gitu. Dan memang hari ini Mbak kalau bisa dilihat hijau ini yang mempengaruhi emiten-emiten apa aja nih Mbak? Kayak hampir keuangan hijau semua ya Mbak ya? Oke, kalau kita lihat secara sektoral, IHSG-nya kan sampai beberapa menit menjelang penutupan ini Mm-mm. masih strong bullish nih, 0,9% penguatannya. Ya. Hmm. Lalu kalau kita lihat penopangnya tuh hari ini dari sektor teknologi. Oh, Oke. teknologi. Teknologi menjadi top gainer nih. Masih running ya karena masih 8 menit lagi kurang lebih Mm-mm. menjelang closing. Kurang lebih di 2% sekarang teknologi menguatnya. Hmm. Properti juga di atas 1%. Lalu ada infrastruktur ya. Keuangan juga menguat meskipun nggak signifikan. Menguatnya masih di bawah 0,5% sektor keuangan. Kayak gitu. Ini kayak Sinter bentar lagi masih hijau sih ya Mbak ya, nggak mungkin turun ya. Ini kita kalau nggak salah 67,50 ya Mbak per sekarang nih, ya nggak sih? 7380. 7380, oh, oke. Iya iya. Berarti hijau dong nih Mbak. Harusnya Pasti hijau sih harusnya sih. Pasti hijau, cuman hijaunya di berapanya gitu dia. Kita perlu sabar 5 menit lagi lah kurang lebih. Nah Mbak ini kan Sampai kebetulan closing. juga Welly kan masih mahasiswa nih Mbak. Ya. Dia sepertinya Oh, tadi investasi yang tepat tuh apa Apa begitu. sih gitu untuk masuk Oh, tuh. Sebenarnya iya, udah bisa kan Mbak berarti untuk dari Udah punya sekarang. KTP kan? Udah. Udah. Iya iya iya. Yang penting sudah punya KTP dan modal. Modalnya kan nggak harus besar, tapi mulai dari 100.000 pun tuh udah mulai bisa investasi gitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berinvestasi hari gini gitu loh. Iya, lu harus ini Wel, harus 10 tahun ke Mulai depan. Mulai berpikir untuk investasi Iya, ya. betul lah. Iya, investasi mulai dari 100.000 di investasiku tuh bisa investasi reksadana, Mhm. bisa investasi saham, kayak gitu pilihannya seperti itu. Kalau obligasi 5 juta minimalnya Iya gitu sih. ya. Tapi reksadana juga banyak yang komposisinya tuh obligasi surat hutang pemerintah. Jadi bisa juga lah menikmati mau segala usia, segala kalangan, mahasiswa S1, S2, S3, S4, Oke. semua bisa investasi gitu. Es teler, es lambung. semua Enggak dong, bisa di enggak sini. dong Kak. Tapi kalau lu ada pertanyaan nggak soal saham misalnya, aduh apa saham nih apa sih Mbak sebenarnya? Sebenarnya kayak jujur aku tuh masih bingung-bingung Ah, gitu ah. sih Mbak Mm-mm. tentang saham tuh. Maksudnya kayak itu tuh kita harus naruhnya tuh tiap bulan Kak atau gimana sih Mbak sebenarnya untuk naruh saham itu? Oke, kalau misalnya investasi sahamnya secara berkala, misalnya setiap bulan atau setiap minggu atau bahkan setiap hari. Itu kebetulan anaknya Bill Gates kalau setiap hari ya. Duitnya banyak soalnya. Iya, misalnya 1 bulan ya. Itu bisa jadi juga contoh dari investasi nabung saham gitu ya. Jadi selalu setiap bulan nabungnya bukan nabung rupiah tapi nabungnya saham gitu. Walaupun saham itu fluktuatif ya Mbak ya, naik turun kan. Betul, fluktuatif. Tapi kan bisa mulai dulu disisihkan lah dari uang jajannya mungkin kalau masih kuliah atau misalnya kuliah tapi juga sambil part time. Dari gajinya itu kan bisa disisihkan, bisa buat investasi, nggak semuanya dijajanin atau dibelanjakan gitu. Misalnya sebulan invest 100.000, beli sahamnya bisa lah disesuaikan ya dari nilai 100.000 itu, karena di bursa saham kita kalau beli kan minimal satu lot Satu gitu lot tuh 100 lembar. ya. Minimalnya itu 100 lembar. Nah, tinggal kita sesuaikan sama harganya yang di bawah 100.000 sekali beli. Contoh-contohnya dari saham LQ45 mungkin ada Goto ya, ada juga Bank BRI 4.000, nggak dapat ya, 400.000 nggak dapat. nggak dapat. Bisa juga dari kalau yang LQ45 ya, itu saham-sahamnya tuh yang Good bisa harganya- Mbak, Good Garuda. Garuda tuh 400 ya. Kalau dari LQ45
biasanya ada Goto itu 76, Bukalapak 123, SMA. Bisa lah dilihat listnya nanti gitu. Tapi sebaiknya kalau investasi pemula tuh mulai dari saham-saham yang anggota LQ45 supaya likuiditasnya tuh tinggi. Jadi Nah, kalau mau dijual, mau dibeli itu cepat. Kalau saham yang kurang liquid, baik dari volumenya gitu kan, dari market cap-nya yang kecil, nah itu riskan. Nanti misalnya mendadak mau dijual, pas mau dijual tuh sulit, nggak ada yang mau beli, nggak ada pembelinya. nggak ada yang mau beli Oke. gitu. Dan LQ45 kan ada LQ45 Mbak, ada Mm-mm. IDX 30, terus Mm-mm. ada ISSI. Itu apa sih Mbak? Apa bedanya, Mbak? Oke, yang paling ngetop saham-saham blue chip itu saham-saham LQ45 ya, indeks LQ45 ya. Ada juga IDX 80, 30 segala macam. Jadi Bursa Efek Indonesia tuh berusaha membantu memfasilitasi investor. Kalau yang indeks isi itu indeks syariah. Oh, yang Jadi perusahaan khusus syariah ya? ya khusus saham-saham syariah, daripada bingung kan saham tuh. Sekarang Bursa Saham Indonesia tuh ada 900 saham komponennya, banyak Banyak banget. banget. Gimana ini milihnya 900 saham satu-satu gitu. Jadi udah dikelompok-kelompokin berdasarkan karakternya gitu ya, sama Bursa Efek. Misalnya yang maunya yang saham syariah aja, bisa nih lihat nih di listnya saham syariah tuh apa aja sih gitu. Atau udah dipilihin nih mana sih saham-saham yang paling liquid, yang historical harganya stabil, performanya bagus, Fundamentalnya bagus. fundamental perusahaannya tuh kuat, masa depannya cerah ya. Itu di LQ45. Ada lagi juga kalau investor mau cari saham yang rajin bagi dividen besar, ada juga IDX high dividend kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan lah, banyak pilihannya. Gitu, Well. Jadi kayak misalnya lu beli saham Bank BCA lah gitu, BBCA gitu. Jadi kayak pas lu lihat BCA, weh, tepat gue punya sahamnya di sini nih. Mas Iya. kerja yang bener ya, thank you Oke. guys. Mau makan siang apa nih? Tapi aku Gitu, pengen kayak tanya deh, bos. Kak. Padahal cuma punya satu lot. Mau nanya apa? Ini kan kalau misalkan saham tuh kayak ada waktu kapan kita belinya, kapan kita ngambilnya gitu kan, Mbak. Nah, aku tuh nggak paham nih. Aku apalagi mahasiswa kan nggak bisa sering-sering cek gitu. Sebenarnya kalau misalkan nggak dicek-cek gitu tuh tetap aman apa enggak sih? Aman sih, tapi kalau misalnya nggak punya waktu untuk terus-menerus pantau pasar, sentimennya gitu ya. Meskipun udah terbantu kan nih dengan adanya Detik Sore ya, Asik. setiap hari ya. Terus Nonton, juga nonton. kalau paginya tuh di investasiku ada YouTube Live jam 8.30 yang membahas sentimen, proyeksi pasar, beserta ulasan rekomendasi. Tapi alternatifnya kalau waktunya minim ya, bisa beli reksadana gitu. Jadi reksadana tuh salah satu instrumen investasi. Jadi kalau reksadana kan dananya tuh dihimpun dari masyarakat oleh manajer investasi yang berlisensi, yang terdaftar diawasi sama OJK, yang resmi lah ya. Jadi bukan investasi bodong gitu, yang sudah terawasi sama OJK, sama pemerintah kita kayak gitu, yang legal investasinya. Jadi manajer investasi nih mengelola dana yang dari masyarakat itu, dikelola pokoknya ibarat koki ya masak. Kita udah gak usah pusing mikirin strategi apa, mau belinya yang mana, mau jualnya yang apa, mau beli yang di harga berapa, jual di harga berapa, itu udah gak usah dipusingin. Tinggal ibarat kita datang ke restoran, tinggal milih, oh historical returnnya tahun lalu seperti apa nih gitu. Cocoknya kira-kira yang seperti apa ya komposisi instrumennya. Kan reksadana tuh ada reksadana saham, pendapatan tetap, pasar uang, campuran itu kombinasi, isinya ada saham, ada surat utang negara kayak gitu, ada surat utang korporasi juga. Jadi lebih baik sih kalau mahasiswa modalnya juga masih mulai dari 100.000, modalnya kan relatif terjangkau ya. Beli kopi 2 gelas, kopi kekinian 2 gelas tuh udah dapet lah ya 100.000. Jadi bisa beliin reksadana, diinvestasikan reksadana, nanti bisa bertumbuh lah hasilnya seperti apa dari reksadana itu gitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berinvestasi tuh. Jadi kita harus mulai berinvestasi. Anyway Mbak, sekarang udah closing market nih Mbak, jam udah 4. closing. Bagaimana nih Mbak Betul, situasi betul. pasar usai ditutup? Oke.
kita lihat ya finalnya seperti apa nih penutupan IHSG. Oke, Hijau nih Mas. ternyata benar masih di hijau ya, hijau royo-royo ya kalau kata Mas Mas siapa benar jadi lupa. Ryan Reynolds. Oh iya, Mas Rian Ya. Reynolds. Rianti kebetulan. Iya, ditutup di 7.382 menguat 0,95%. Tapi transaksinya lumayan sepi ya hari ini, di bawah 10 triliun, tepatnya masih di kisaran 8,4 triliunan. Kayak gitu. Oke, Mbak. Jadi harusnya banyak yang happy weekend lah karena IHSG-nya menguat Iya, nih. lagi hijau banget nih. Kan kalau market tuh Sabtu Minggu libur dia, Wel. Jadi ya Oke. seneng lah gitu Sabtu Minggu, wah masih hijau-hijau gitu Iya. kan. Bertahan berarti ya. Apalagi kalau yang udah sempat investasi, udah dijual, profitnya jadi realita, jadi kenyataan, bukan sekedar angka. Itu dia. Asik. Betul-betul. Kenapa Kak? Nggak kayak sulap bukan Oh, angka. oke. Gitu. Mbak, kalau dari sentimen bursa saham global, Mbak, ada apa aja sih nih, Mbak? Oke, The Fed ngeluarin apa lagi nih, Mbak, yang mengguncang oke. ini? Kangen ya sama pidato-pidato The Fed ya? Iya, itu dia, Mbak. Oke, ya. Oke, jadi kalau The Fed sih nggak ada jadwal ya untuk malam ini ya. Mungkin dia lagi Jumatan juga gitu ya. Oh iya, bener sih. Dari iya bener mau siap-siap. Bener. Jumatan. Iya, bisa sih. Iya. Sentimennya tuh dari rilis data ekonomi Amerika. Malam ini ada data non-farm payroll tenaga kerja Amerika. Itu juga yang menjadi salah satu acuan The Fed dalam menentukan kebijakan moneter berikutnya. Seperti itu. Lalu kalau kita lihat dari bursa regional Asia di sore hari ini ya, IHSG memang tidak sendirian ya, teman-temannya seperti bursa Jepang, bursa China, Hong Kong, ini semua kompak di zona hijau kayak gitu. Lalu kalau kita beralih ke Eropa yang baru saja buka nih marketnya, masih Eropa bervariasi ya. Eropa bervariasi. Kalau Amerika semalam tuh ditutupnya merah justru ya. Kita lihat bursa Asia di sore hari ini memimpin sih secara kinerja harian gitu. Oke. Dan yang soal ini Mbak 12% PPN 12% walaupun kayaknya masih maju mundur Mbak ya. Dan kabar Iya, terakhir kalau betul. nggak salah yang kena itu nanti barang mewah. Kalau nggak salah sih Mbak. Bener. Nah itu emiten apa aja Mbak yang paling berdampak berarti? Oke. Kalau kita baca berita yang paling update di sore hari ini ya, pemerintah kan di minggu depan ya baru secara resmi nih, secara detail, Mengumumkan. secara lengkap kebijakan PPN 12% tuh seperti apa gitu ya. Jadi kita masih wait and see, tapi memang ada kepastiannya lebih ke produk-produk barang mewah yang kena gitu ya. Kita harapkan sih jangan nambah lagi lah ya. Tapi produk barang mewah tuh juga jadi pertanyaan Mbak. Maksudnya barang mewah ini apa gitu? Apakah rumah termasuk barang mewah gitu loh? Nah, Apakah kendaraan mobil termasuk Tas barang mewah? branded. itu dia, kita tunggu minggu depan. Oke. Iya. Berarti kalau gitu kayak emiten retail atau mungkin apa kalau rumah tuh apa Mbak namanya? Properti. Properti Iya. pasti berdampak ya Mbak ya? Nah, ini juga tergantung definisi barang mewahnya sejauh apa. Kayak kata Mas Afif tadi gitu. Nah, terus cuman kita lihat ya, lebih baik sih dibandingkan rata semua produk dan jasa dikenakan PPN 12%. Karena khawatirnya kan kesehatan yang hajat hidup orang banyak tuh juga kena. Itu kan lebih luas tuh efek dominonya. Jadi angka memang lebih baik sih hanya dikelompokkan ke barang mewah aja. Setidaknya masyarakat menengah ke bawah yang mayoritas mendominasi masyarakat kita itu relatif lebih minim lah dampaknya daripada semua lini kena gitu ya. Tapi kita masih berharap sih supaya tidak dijalankan PPN 12%-nya, ditunda bukan dijalankan ya. Tapi kan Prabowo kemarin sempat ini Presiden Prabowo ini apa 6% ya kenaikan UMP ya Mbak kalau nggak salah. 6,5%. 6,5%. Itu kan kayak bener nih akhir tahun jadi deg-degan dah sebetulnya. Tapi Mbak kalau terakhir Mbak untuk minggu depan kira-kira ada rekomendasi apa nih Mbak? Oke. Menjelang ya masih akhir tahun sih. Tapi rasanya kok udah mau tahun baru ya? Iya. Tiap hari rasanya Jumat Mbak, soalnya mendung enak. Tiduran gitu. Gak kerasa ya Kak? Nggak kerasa, biasa Senin panas macet-macetan, ini kayak mendung gitu. Enak banget. dong ya. Suasananya jadi good mood. Oke. Kalau kita lihat dari pergerakan IHSG di pekan ini ya, di awal Desember, meskipun IHSG memulai Desember tuh dengan
level yang relatif rendah di 7.041. Tapi kita bersyukur di awal pekan Desember ini tuh, di minggu pertama bulan Desember tuh bisa berakhir di 7.300-an gitu. Dan kita lihat ini sebagai tahap awal dari proses window dressing. Jadi kita bisa lihat beberapa minggu-minggu ke depan tuh harusnya udah nggak di level 7.000 awal lagi, harusnya relatif stabil di 7.200, bahkan on the way 7.500 sesuai target kita sampai akhir tahun gitu. Saham-sahamnya apa? Kita belum screening ya secara detail ya. Tapi kalau kita lihat sektor keuangan ini masih menarik ya, sama energi terkait pernyataan OPEC untuk tidak meningkatkan kapasitas produksi hariannya. Jadi dengan supply yang relatif terbatas, harusnya harga minyak, harga energi, komoditas energi akan lebih meningkat kayak gitu. Jadi komoditas sektor energi masih bisa diandalkan lah sampai minggu depan setidaknya. Oke. Gitu. Oke, menarik. Energi itu kayak batu bara gitu ya. Ya kan. Itu dia. Antam tuh juga yang termasuk nggak? Itu emas. Itu emas. Oh, aku. Enggak. Oh, enggak kirain. Makasih banyak Mbak kasih Sheryl. banyak, Oh ya Mbak, Mbak kalau Syah. kita mau tahu soal investasi itu harus kemana sih Mbak? Kemana? Yang pertama kalau sore ke Detik Sore. Oke. Iya. Kalau pagi ke YouTube Live Investasiku jam 8.30 pagi, itu setiap hari ada live trading ideas yang ngebahas sentimen market, proyeksi, dan saham-saham rekomendasi. Mantap. For better tomorrow ya Mbak? Iya dong, investasiku for better tomorrow. Tomorrow itu ya. Itu dia Kak. Kayak Mbak Sheryl juga lagi seneng nih, lagi hijau-hijau. Makasih Iya banyak Mbak Sheryl Makasih, informasinya. Mas. Sampai Mbak. berjumpa Makasih, Detikers. pekan depan. Semoga ISG terus hijau. Detikers jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi. Abis ini kita ada omongan ini juga nih. Well, seru banget soal mantan Presiden Jokowi yang katanya rumornya partai perorangan. Iya. Apa? The hat-trick dulu. Oh, ngomongin bola dulu. Ini. Lah, aku dong. Iya, kita ngomongin bola dulu. Kalau gitu ada Piala AFF sama tengah pekan ini juga bola-bola lagi banyak main. Iya. Pokoknya Detikers jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma Hore. Kita semua suka. Ku suka, aku suka, semua suka. Ku suka, Kerimping singkong aku suka. Kita sama-sama suka. Oh, ku suka. Kita semua suka. Ku suka, aku suka, kamu suka. Yeah. Yeay, masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Yes. Akhirnya Pocut telah tiba. Pocut telah tiba. Detikers, ini kita ada Yes. hat-trick sekarang nih. Kita ngomongin Ya. apalagi yang kalau bukan sepak bola. Karena memang tengah pekan kemarin itu lagi rame pertandingan tuh. Dan kita Iya, juga iya. jelang Piala AFF nanti 9 Desember. Dan kita 9 juga Desember ya? 9 Desember bentar lagi. Bentar Senin lagi. besok. Iya, Senin besok loh. Yoi, Ih, seru banget. Garuda akan terbang tinggi. Wah, betul. Dan kita nggak sendirian Cut, kita sudah bersama Mas Lukas Aditya, redaktur Detik Sport. Hai Mas, Selamat gimana sore. kabarnya? Baik. Halo Lukas. Pak, kita sebelum ke AFF nih Pak. Ini Ya. yang lagi rame ini kan Amorim Ball. Oh iya. Iya kan, Ruben Amorim. Tapi habis Manajer nyungsep. barunya MU. Tapi habis nyungsep kemarin. Habis itu nyungsep 2-0. Iya, 2-0. Tapi Pak Lukas sendiri ngelihat Ruben Amorim di MU ini, dia sempat mulai itu kalau nggak salah satu sama Ipswich kan. Terus habis Iya, itu menang lawan. terus. Habis itu menang terus. Everton 4-0 juga. Yang terakhir Everton sebelumnya Bodo Glimt kan 3-2. Yes, Ya. dan habis itu baru deh yang paling baru lagi tuh kalah sama Arsenal 2-0 kan. Tapi melihat Amorim di MU Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Apakah memang sudah ada perubahan atau bagaimana? Ya kemarin Amorim sudah ngaku ya sebenarnya kalau sebenarnya di MU itu dia nggak bisa belajar taktik karena waktu persiapan tim untuk ke pertandingan Oh, iya. selanjutnya itu memang mepet. Jadi Mepet. ya cuman memberikan sedikit aja sebelumnya dibandingkan sebelumnya. Nah, Amorim juga bilang kalau ya MU sebenarnya ya masih kayak kemarin kok. Jadi apa namanya? Permainannya ya masih gitu-gitu aja, tapi
Yang jelas permainannya sekarang mulai tergambar tuh. Jadi yang dari sisi sayap Amad Diallo melakukan pressing, lari cepat dan dia akhirnya membuat 2 assist, udah 3 assist pas lawan Everton kan. Dan si Amad Diallo ini juga langsung mendapat ganjaran dari Amorim, kontrak baru kan. Iya. Karena dinilai sebagai pemain yang cocok. Begitu. Tapi dengan Amorim tuh terkenal dengan skema 3-4-3 kan Pak? Ya. Apakah mulai terlihat di MU gitu, dan MU kan kayaknya jarang banget pakai 3-4-3. Ya sebenarnya 3-4-3 itu kan bukan 3-4-3 bener-bener 3-4-3 yang Amorim yang pohon cemara itu kan. Jadi ada 2 attacking midfielder di belakang striker. Nah, yang kemarin terlihat jelas ya MU cukup produktif kan dengan mencetak 8 gol, 8 gol dan baru gagal mencetak gol saat melawan Arsenal. Dan memang Arsenal kemarin juga sebenarnya menang karena bola mati kan 2 kali Corner. tendangan sudut ya. Nah, itu tergambar sih sebenarnya Amorim tuh mau main kayak gimana tuh udah kelihatan. Oke. Jadi sebenarnya oke. Sebenarnya Oke. Walaupun masih di bawah sebenarnya. Iya, tapi kenapa masih kalah ya? Ya, Orang-orang pada keluar ntar nih. Nah, kan cuman nanya, kita kan sebagai Iya, cewek kadang-kadang nanti suka kayak nanti ada itu siapa yang kemarin Apa tuh? apa? gue tunjukin. Gue tunjukin rumah udah jadi itu loh. Instagram call, Gria call, lu gak tahu? Gak tahu lagi. Makanya main Aduh. Instagram yang Friendster mulu. Jadi kebetulan iya sibuk ganti background. Iya. Silakan, Pak. Jadi sekarang kalau misalkan dilihat nih posisi masing-masing klub tuh sekarang gimana sih, Mas? Liga Inggris ya? Liga Inggris ya Liverpool masih ini ya meskipun kemarin Seri 3 sama ya, sama Newcastle. seri sama Newcastle ya mereka tetap masih yang Masih, favorit sih, iya. favorit untuk menjadi Kandidat juara. juara. Unggul musim 7 ini. poin ya, 8 Iya. poin gitu. Kemarin 3-1, 3-2 ya, 3-2, 4 poin kalau nggak salah. Iya, oke ya. Masih mepet sebenarnya. Iya. Mas pengen nanya deh. Mm. Apa tuh zaman dulu apa namanya klub bola yang kerjasama sama Pokemon? Pokemon. Iya itu kayak 2015 apa? Aduh, apa nih? Di Eropa? Di Eropa apa di Iya mana? iya. Kayak di Eropa sana. Apa ya? Kayak 2 kata. 2 kata. Atletico Madrid. Real Madrid. Bukan. Yaudah saya cari dulu, silakan ngobrol lagi. Gua kira udah tahu, Cut, gua tebak-tebakan. Ini gak tebak-tebakan tapi saya bener-bener penasaran. Karena kayak apa ya kabarnya saat ini? Gitu. Coba ya kita lihat. Oh ya, beda 7 poin Pak. Sama Ya, Liverpool pertama 35, Chelsea kedua 28, Arsenal ketiga 28 juga. Dan City tapi kemarin lagi oke lah, bisa menang 3-0 ya. Setelah 7 pertandingan gak menang, mereka akhirnya Iya. menang ya. Dan itu memang apakah lawannya yang lagi nggak oke atau City-nya juga sudah mulai bangkit karena mereka kemarin mengaku sempat kena mental kan setelah 7 pertandingan gak menang dan kebobolan 19 gol. Itu jarang terjadi di tim yang diasuh oleh Guardiola. Oh yang lawan Feyenoord juga tuh Pak, dari 3-0 jadi 3-1 Iya, kan. betul. Menunjukkan kalau mereka itu lagi goyah di belakang karena banyak pemain yang cedera kata Guardiola kan. Dan Iya. semua yang cedera itu adalah pemain-pemain yang biasa menjadi andalan Starter. Guardiola. Iya. Dia masih nyari lagi tim bola kerjasama sama Pokemon. Gak ada juga. Ada sumpah dua itu kali. iklan atau apa? Enggak. Jadi kayak ada logo Pokemonnya gitu. Di jersey-nya. Oh. Coba cari jersey bola Pokemon. Ya sampai maghrib gak beres kita nih. Ya Coba kan? ya. Oh ya Pak, sama terakhir dari bola dunia juga Pak, Ya. ada soal Piala Dunia antar klub. Ya, Ini baru lagi kan Pak, dan Ya, itu sempat jadi kontroversi ya katanya Pak. Ya karena memang klub-klub itu kan sedang mengeluhkan jadwal pertandingan yang sangat banyak ya. Ditambah dengan sekarang FIFA Matchday juga cukup sering 2 Iya. bulan sekali kan. Iya, Nah iya, itu iya. menjadi sorotan karena dengan 1 event lagi tambahan membuat pemain itu nggak bisa recovery. Iya, istirahat Nanti ya. akibatnya pada performa pemain yang gampang cedera, performanya menurun. Jadi ya memang FIFA memang harus dipertanyakan sih soal Piala Dunia antar klub Tapi ini kalau nggak salah totalnya nih Pak, baca di Detik Sportif sepak bola ini dari grup A sampai grup H. Ya. Ini timnya ada berapa ini? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kali 4, 24. 24 Iya. iya 24. 36. 8 kali 4 Pak 32. 32, iya Iya, 32. 32 tim. Ini beberapa tuh ya pasti tim besar semua kan Pak. Inter Miami bahkan masuk ke dalam sini. Iya. Ada Bayern Munich, ada Al Hilal juga ada. Iya sih, tapi ya apakah nantinya jadwal padat ini mungkin FIFA menilainya begini kali Pak. Kalau banyak pertandingan tuh orang pada suka.
Ya. Padahal juga bisa membuat jenuh juga seperti Iya itu kan. juga Dan sih, bisa bosan. dan ya. yang pasti adalah pemain itu butuh istirahat seperti itu. Karena kalau nanti terlalu banyak bermain ya efeknya ke kondisi Cedera. kebugaran. Cedera juga Ya, bisa kan, bisa. kalau misalkan kecapean. Ya. Iya sih. Kecuali bener sih. cedera hati tuh nggak ada obatnya sih. Aduh. Bener. Itu belum ketemu Pokemonnya. Belum nih Pak, saya sambil mencari ya. Iya. Oke, berarti ya Piala Dunia Antar Klub. Tapi ini baru mulai 2025 ya Pak Ya, ya? betul. Ini nanti dari tadi mana tuh? Juni. Ya seperti Oh untuk iya, 15 Juni iya. sampai 13 Juli. seperti Oh, pada sebulan. putaran final Piala Dunia yang kemarin kan dengan 32 Oh, klub. jatuhnya kayak sebulan Iya, ini kayak iya. Piala Dunia Hmm, banget, Pak. Tuh, 15 Juni sampai 13 Juli. Ini bukannya Oh. jadwal mereka istirahat ya? Ya, harusnya istirahat mereka. Harusnya. Iya. Jadi itu bola cut kalau misal semusim kan dia Iya. makanya 2024 sampai 2025 kan. Iya. Jadi bola itu mulainya dari tengah tahun sampai tengah tahun berikutnya. Nah, Ya, tengah itu tahun kalau berikutnya itu dengan kalender Eropa ya. Kalau Kalender di Eropa. Amerika kan mulainya awal per tahun, awal tahun. Iya. Kayak Messi, kayak USA gitu-gitu Mm-mm. kan. Oke. Nah, kayak Raini berarti ya pemain kan ada istirahatnya. Nggak Pak. ada istirahatnya. Wah, kasihan banget. Iya. Itu mungkin juga klub tidak akan memainkan pemain-pemain terbaik. Jadi ya membuat gengsi Piala Dunia antar klub juga bisa turun. Bisa Kalau turun, misalnya iya. pemain-pemain terbaik yang memutuskan, oke aku cuti aja gitu bisa Iya, aja. akademi gitu Mm. loh cut bisa jadi. Oh, Nah, soal pemain-pemain muda juga nih, ini kan di AFF kita Ya. kan menurunkan banyak tim U22, Pak. Ya, betul, Itu betul. bagaimana Pak perkembangannya? Ya seperti yang ditargetkan di awal ya. Hmm. Kemarin sempat ngobrol dan wawancara dengan Pak Erick Thohir. Karena di Piala AFF itu akan dijadikan sebagai tryout untuk Hmm. pemain-pemain muda. Dan goalsnya nanti kan di SEA Games ya. Hmm. SEA Games itu kan pemainnya U23 semua. Hmm. Kemarin kita sudah berhasil meraih emas. Mas. Dan ini bisa dijadikan alat untuk mengukur diri gimana tim SEA Games yang akan diturunkan pada tahun 2025 di Thailand. Hmm. Dengan begitu ya pemain-pemain oh iya pemain-pemain kita. itu akan mendapatkan pengalaman bermain di level internasional. Oke, dan juga kita Detikers kedatangan tamu yang spesial, seorang legend Put dari timnas sepak bola Indonesia. Siapa lagi kalau bukan sang striker Mas Ilham Jayakusuma. Selamat sore Mas Ilham. Saya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya hari ini? Sehat Mas Ilham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Putus-putus suaranya nih. Oh sore putus-putus. Nggak Oke. apa-apa. Yang Koneksi. penting jangan relationshipnya Mas yang putus ya kan? Oke Mas, gimana Siap. nih? Kemarin berarti gol paling berkesan di 2007 ya AFF. 2004 ya Mas? 2004. 2004 apa 2007? 2004 pas hat-trick ya Mas Ilham. Boleh Pas dong hat-trick. Mas Ilham Iya. flashback gitu Iya. ketika saat itu. Putus-putus, sorry. Oh, siap. Mas Ilham Gimana? soal gol di Piala AFF, Mas Ilham kan sempat mencetak hat-trick ya kemarin di 2004. Itu bisa diceritakan flashbacknya Mas? Halo? Masih Halo Mas Ilham. Oke, koneksinya berarti ya. ya gimana Mbak? Coba kalau sekarang udah jelas belum Mas suaranya? Sedikit jelas nih, sedikit jelas. Oh, sedikit jelas. Sedikit jelas. Oke, kalau gitu ceritain dong yang kemarin nyetak gol di 2004 Mas, Hat-trick. hat-trick. Oh ya. Memang waktu itu saya top skor 2004 7 gol. Ya kebetulan memang Wow. pesertanya juga tidak seperti sekarang. Waktu itu memang Kamboja yang notabene yang kalau dibilang belum unggulnya ya, Filipina, Laos. Tapi sekarang mereka sudah termasuk salah satu ya terkuat juga. Jadi tidak bisa kita anggap enteng lagi gitu Mas. Jadi semua yang ada ikut AFF ini yang dulunya Piala Tiger sudah mempersiapkan masing-masing, apalagi Thailand, Vietnam pun sama. Apalagi Vietnam, mereka benar-benar sangat konsentrasi. Mereka TC di Korea Selatan ya. Tiga kali mereka uji coba, 3 kali mereka menang. Itu sih. Mas Ilham ngelihat kekuatan timnas Indonesia saat ini nih Mas. Terutama di AFF kita kan banyak pemain U22 Mas. Bagaimana komentarnya Mas? Pemain muda. Ya, Iya. untuk Indonesia. Dua-dua. Ya saya rasa sih pelatih mungkin
apalagi ini proyeksi ini jangka panjang ya untuk SEA Games ke depannya. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah, ya kan. Tapi ya kita tadi secara mental, secara tim, ya kan, saya bilang ini timnas 22 yang diturunkan. Walaupun memang ada beberapa pemain abroad ya, Marcelino, Asnawi, Arhan, dan satu lagi mungkin Ignar yang bisa diturunkan nanti mungkin kita lawan Vietnam. Ya lolos tuh pasti ada, ya kan. Tapi saya rasa ya mungkin STI sendiri sudah mempersiapkan strategi kenapa harus pakai pemain-pemain muda ini. Jadi ya kita doakan saja yang terbaik buat timnas 22 ini untuk menjelang AFF ini. Walaupun lawan-lawan kita nanti Thailand, Vietnam itu dia pakai senior rata-rata yang pengalaman semua. Mas Ilham, Iya. apakah ada saran buat para striker timnas yang saat ini dihuni oleh Hoki Caraka, Ronaldo Kuate, dan juga Rafael Struijk besok yang akan berlaga melawan Myanmar besok Senin? Ya saya rasa cukup pede saja, pede. Dan juga seorang striker ya gitu. Ketika ada peluang harus memanfaatkan, cetak gol. Ya tidak perlu banyak pegang bola, tidak perlu lari. Tugas striker ya satu, cetak gol. Memanfaatkan peluang dan ya cari situasi atau cari penempatan posisi. Itu aja yang pasti tadi untuk Caraka, untuk striker Hoki Caraka dan lain-lain bermain pede aja seperti kita bermain di Liga 1. Itu aja sih. Kalau menurut Mas Ilham, siapa sih yang akan menjadi saingan terberat kita di grup B? Kan ada Vietnam, Myanmar, Laos, dan Philippines ya? Iya. Ya saya rasa Myanmar juga kita tidak bisa pungkirin 5 tahun belakangan ini satu tim yang memang ya saya jujur ketika kita waktu 2004 itu ya ketika kita final di Malaysia Cup, kemerdekaan Cup itu di Malaysia, kita final sama dia, kita kalah sama mereka. Sampai sekarang ya tidak mudah untuk mengalahkan Myanmar sampai saat ini. Apalagi Kamboja, yang Kamboja sekarang rata-rata sudah memiliki pemain naturalisasi 9. Laos pun hampir sama. Jadi hampir rata saya rasa untuk Piala AFF sekarang, Mas. Jadi setiap pertandingan itu partai final saya rasa buat Indonesia. Jadi nggak ada lagi sekarang dulu Kamboja kita bantai 7-0, 3-0 Filipina. Sekarang mereka ya sudah sangat maju persepak bolanya seperti kita gitu. Okay. Mas Ilham, boleh flashback juga nih Mas. Siapa sih rekan terbaik Mas Ilham Jayakusuma selama bermain di timnas dulu? Atau mungkin rekan yang punya pengalaman paling berkesan gitu? Iya. Ya yang pasti ya duet saya waktu itu Zainal Arif ya, hampir dari 2001, hampir 4 tahun ya. 4 tahun kita duet ya. Dari 2002 sampai 2006 ya. Ketika itu 2006 kita pindah, saya ke MPBJ Selangor, asal Malaysia, dia pindah ke Persib. Jadi ya Zainal Arif. Zainal Arif ya, rekan setim. Iya. Kalau misalkan sekarang nih ditanya top 3 striker timnas versinya Bang Ilham, siapakah mereka? Sepanjang masa Bang Ilham. Sepanjang masa ya. Sepanjang masa deh. Boleh. Top 3 striker timnas Indonesia versi Ilham Jayakusuma. Yang senior. Iya. Bebas Mas, mau sekarang juga nggak apa-apa kalau ada. Sepanjang masa pokoknya. Saya rasa sih banyak sih, terutama saya prediksi Hoki Caraka ya untuk lokal dia lebih akan menjadi striker ya Indonesia, asal dia mau bekerja keras dan mau bersaing, jangan besar kepala, itu aja. Kalau di masa lalu siapa Mas top strikernya menurut di masa lalu, di timnas masa lalu top strikernya menurut Ilham Jayakusuma? Ilham Jayakusuma lah. Boleh. Suka kayak gini nih, bagus Mas. Sampai sekarang ya
Piala AFF yang terakhir ya tiap tahun kita menganti Piala AFF ya. Ada dulu Miro Albaldo Bento, Ya. Kurniawan Julianto, terus itu ada Bambang Pamungkas, Gendut Doni, ada siapa ya Jainal Arif sama Budi terakhir Sudarsono. ya 2004 ya top skor Piala Tiger, dulunya Piala Tiger ya, terus selalu tiap tahun berjatuh ke timnas Indonesia. Tapi setelah saya 2004 terakhir, habis itu ya mudah-mudahan tahun ini timnas kita bisa membawa top skor strikernya Indonesia. Amin. Amin. ya, Amin. amin Tapi semoga. Apa yang suka? kita kemarin 2 musim beruntun itu menyabet gelar pemain muda terbaik. Kalau menurut Bang Ilham nih, apakah akan ada lagi pemain muda terbaik dari Indonesia? Ya banyak sih. Di sini kita lihat banyak. Saya lihat di situ ada Arkan Fikri ya kan, pemain Arema Malang ya kan. Bisa juga nanti ya kita lihat banyak karena saya lihat yang dipanggil timnas AFF 2004 ini yang usia 20 ini jam terbangnya ya hampir rata-rata mereka punya menit bermain di klub masing-masing ya. Kalau saya lihat tempat masing-masing satu posisi tim inti lah istilah katanya itu sih. Dan Mas Ilham, sebenarnya maksudnya bukan tekanan ya, atmosfer Piala AFF atau dulu juga disebut Piala Tiger itu apa sih? Seintens apa? Seintens apa gitu, Mas? Iya sebenarnya memang dari dulu ya ketika kita belum sampai round ketiga ini ya belum begitu tekan, belum begitu. Tapi sekarang kan tim-tim lain seperti Vietnam, Thailand itu ketika kita sudah melihat tim kita sudah sampai ronde ketiga ini Piala Dunia kan, Piala Dunia ya pastilah mereka akan memberikan tekanan pada tim nasional kita, apalagi timnas kita U22 ya kan, karena tim nasional senior sudah tembus dan yang dikirim sekarang tim 22 ya mudah-mudahan bisa memberikan tim U22 ini mental yang bagus, karena sekali lagi tekanan pasti akan, itu taktik mereka tim-tim yang luar biar memberikan pressure. Jadi bagaimana melepaskan diri dari pressure itu dari teman-teman adik-adik yang nanti bertanding di Piala AFF itu. Bermain santai, bermain seperti bermain di Liga 1 aja. PD aja gitu. I see. Oke. Mas, terakhir nih, apakah nih menurut Mas Ilham nih era timnas STY sekarang nih merupakan era timnas terbaik di Indonesia? Boleh jujur? Ya, saya jujur akuin. Ini yang terbaik, pencapaian terbaik. Okay. Karena ada alasan, Mbak. Karena memang untuk sekarang ya kita beruntung punya filosofi Piala Indonesia. Jadi itu panduan buat anak-anak SSB. Kita rata-rata sekarang usia yang masuk di usia 17 yang dipegang Coach Nova, dipegang Coach Indra, itu semua berawal ketika sudah masuk Indonesia, kita sudah diberikan dasar pola bermain taktikal 4-3-3. Nah, di situ dari SSB kita sudah ajarkan. Akhirnya ya seperti ini, kita cepat menang. Tapi ketika kita bermain dulu, kita tidak sama, mungkin saya jujur belum pernah mendapatkan taktik seperti itu. Mungkin tim Primavera udah pernah, saya bicara kemarin sama Coach Supriyono ya kan. Dia bicara sudah pernah mendapatkan ini pelajaran taktikal ini 4-3-3. Bagaimana bangun serangan, build up, bagaimana menyerang, bagaimana bertahan dengan struktur yang sudah diajarkan. Nah, dulu kita belum pernah diajarkan gitu. Makanya sekarang saya jujur, timnas sekarang benar-benar top. Ya, saya juga akui. Benar-benar top ya. Nah, terakhir Mas Ilham, prediksi buat besok Senin kira-kira sama Piala AFF lah, sejauh mana kita? Berapa skornya dan sampai sejauh mana kita akan melaju, prediksinya Mas Ilham? Ya, main bola, sepak bola kan bukan matematika. Kita ada di lapangan. Ketika pemain itu bisa mengaplikasikan taktikal seorang pelatih, kedalaman, sabar, dan juga saya sudah mungkin Coach STY juga sudah berpengalaman
bagaimana nanti ketika Myanmar, ketika bagaimana nanti lawan Laos, bagaimana juga ketika nanti lawan Vietnam. Ya saya rasa Sintayong sudah punya taktikal sendiri. Ya saya rasa ketika nanti pemain itu bisa mengaplikasikan, ya mungkin kita bisa melangkah lebih jauh. Apalagi anak-anak muda ini punya kecepatan, punya kekuatan. Tinggal sedikit aja mental saja, itu aja. Main pede saja, itu sih. Oke. Mampu jadi juara nggak Mas kita Mas tahun ini? Apa? Mampu jadi juara nggak? Ya kita jujur lah, ya kan. Ya untuk semifinal, ya semifinal kita bisa lolos dah, semifinal dulu, itu aja. Karena kita lawan, ya kita akuin Vietnam, mereka benar-benar ya konsentrasi di Piala AFF ini ya, itu aja. Mereka menurunkan semua pemain seniornya, yang terbaik lah, gitu. Siap, terima kasih banyak Terima Mas kasih, Mas Ilham. Kusuma atas waktunya. Sehat selalu Mas. Sehat selalu Mas. Jangan lupa terus dukung timnas ya Mas. Siap, pasti. Pasti banget ya kan. Ya, Assalamualaikum Mas Ilham, terima kasih. Assalamualaikum. Nih. Keren. Jadi pengen main Legend. bola. Iya, Ya bisa. kan. Tapi kan ngomong-ngomong kayak pemain bola cewek-cewek kan juga. Iya, kemarin Iya. kita Keren-keren kan? baru juara Piala Iya kan? AFF Putri. Wih. Tapi itu mungkin The Tickers juga mungkin belum ada yang paham Pak. Ini kan Iya. Piala AFF ini bisa dibilang kayak kualifikasi Pak ya. Iya, karena kualifikasi yang dijadikan turnamen ya. Karena besok pada tahun 2025 kita akan turun di ajang sebenarnya. Karena akan melawan Vietnam, Thailand, dan Australia. ASEAN Women Championship ya. AFF juga. AFF juga ya, juga, Oh, iya. juga. Oke, wow, seru Itu banget. lanjut. Jadi ini menjadi penyemangat untuk kita berlatih lebih keras lagi agar Iya, bisa lebih baik lagi sepak bola wanita kita ya. Iya, Iya, semoga iya ada liganya. benar. Semoga ada sih. liganya. Dan memang dijanjikan tahun depan ada Tahun liganya depan ada kan. liganya. Ya. Oh gitu, untuk Ocut cewek mau ya. jadi striker langsung. Kebetulan pingin banget Pak, tapi saya kan takut baru jalan setengah udah ngos-ngosan. Ya kan bisa naik ojol. Gak bisa, Gimana ya? susah. Gimana ya? Kita bang, kiri dikit bang. Ya, ditunduk. Tapi kalau misalkan pemain perempuan animonya tuh sebesar laki-laki gak sih Mas? Kemarin karena mungkin mainnya di Laos ya. Oh mainin di Laos, Dan oke. memang nontonnya sedikit sih kemarin. Tapi semoga besok kalau kita main di kandang, dukungan buat timnas putri itu akan jumlahnya sama. Iya dong, Nah. cowok-cowok nonton kita Udah dong. Pertiwi. Iyalah, pastilah. Iya nanti bikin yel-yel ya, kan Nah. cewek, yel-yel. Cewek, pasti menang. Gitu ya. Bisa sih bisa. Oh ya Pak Lukas nih terakhir juga Pak soal AFF. Kira-kira menurut Pak Lukas sendiri prediksinya apakah kita dengan tim yang muda ini bisa melaju sampai puncak tertinggi atau bagaimana Pak? Kita harus melihat pertandingan per pertandingan sih di pertandingan ini, karena memang sekuat kita ini ya memang 18 pemain belum pernah punya caps di timnas debut senior. dong berarti? Ya mereka kemungkinan besar akan debut. Oke. Dan melihat kemarin pada 2020 yang digelar pada 2021, Indonesia memotong generasi dan bisa sampai final, ya bukan tidak mungkin untuk bisa melaju jauh. Tapi kebalik lagi ke perkataan pendapat Mas Ilham tadi, kalau pemainnya bisa menjalankan instruksi pelatih, bermain disiplin dan fisiknya memadai, ya kita bisa aja punya peluang seperti itu. Yang penting kita lolos ke semifinal dulu. Di pertandingan pertama melawan Myanmar harus menang, dan pertandingan 2 kita melawan Laos di kandang di Stadion Manahan kita mainnya. Manahan Solo. Pertandingan ketiga melawan Vietnam dan terakhir melawan Filipina. Kita harus menang semua sih di pertandingan awal, 2 pertandingan awal demi menjaga peluang saat melawan Vietnam dan Filipina. Dan banyak sih pemain yang harus kita perhatikan ya, seperti Ronaldo Kuate setelah dia menghilang ke Turki, bukan menghilang dalam arti ini ya, menghilang lah. Menghilang ke Turki, akhirnya dia ke Liga Thailand dan cukup mendapatkan kesempatan bermain. Nah, ini dia kembali dipanggil timnas. Ya, saatnya dia mempertunjukkan apa yang sudah dia dapat selama bermain di luar negeri. Dan ada beberapa pemain lagi yang patut kita lihat juga, seperti Janardin Faris yang di Persis Solo tidak mendapatkan banyak waktu bermain, tapi dia diberi kepercayaan oleh Sintayong. Terus di lini belakang ya ada Muhammad Ferrari yang masih menjadi kepercayaan. Saya kira dia akan menjadi jenderal lini belakang ya, karena tandemnya kan Justin Hubner
masih belum bergabung dengan squad. Dan kayaknya nggak bakal gabung Nah, deh. iya. Nggak dilepas kayaknya. Tapi Indonesia baru mengunci 24 kan. Iya. Masih ada 2 Slot slot, lah. lagi. Ya kemungkinan besar kalau nanti libur bulan Desember Justin Hubner sama Ivar Jenner mau bergabung ya masih ada tempat. Dan di kiper tiga-tiganya itu adalah pemain muda semua. Cahya Supriyadi, Dava Fasya dan satu kiper dari Liga 2 kalau nggak salah. Itu mereka akan mencatatkan penampilan internasional pertamanya bersama timnas senior. Ya melihat penampilan Cahya Supriyadi bersama timnas U20 kemarin ya kita nggak perlu meragukan lagi sih dia mempunyai kualitas. Dava juga sama. Jadi ya sebenarnya skuad ini merata sih ininya kualitasnya. Tinggal nanti bagaimana Sintayong meracik strategi agar bisa pemain-pemain yang dipanggil bisa tampil maksimal. Itu dia. I see, betul. Karena emang negara tetangga juga pasti ini lagi kayak ini Indonesia lagi tinggi-tingginya Iya. nih. Kita Iya, tuh iya, Piala iya. Dunia kan Iya. round ketiga kan tuh mereka kayak di Malai, di Vietnam itu kayak wah kita kalahin aja nih gitu loh. Dan Mereka punya kemarin motivasi. juga pemanggilan skuad Indonesia itu dinilai mengejutkan ya oleh media Vietnam karena rata-rata usianya baru 20,3 tahun dari 20 24 tahun. pemain ya. Dan itu memang ini sih pemain skuad yang sangat muda sekali. Tapi dengan adanya Pratama Arhan, Nasrawi, Marcelino, Yang Hoki udah Caraka senior yang lah. udah sering dipanggil dipanggil. timnas senior ya mungkin bisalah menularkan ke adik-adiknya nanti biar bisa tidak gugup, tidak demam panggung saat bermain di atas lapangan. I see. Tapi dengan pemilihan yang muda-muda ini tuh sebuah strategi juga nggak sih? Ya, bisa jadi sih sebenarnya. Ini sebagai Element of surprise. Elemen of satu surprise. itu dua memang tim Piala AFF 2024 ini memang dipersiapkan untuk SEA Games SEA Games. 2025 oke. karena kita kemarin di 2023 kita juara berhasil emas. meraih emas untuk pertama kalinya setelah 91. Oh, wow. Oh, itu aja Cut. Jadi Breaknya agak lama ya? Agak lama. 20 sekian tahun kan? Iya, Iya. iya, iya. 23 tahun. Ya pokoknya kita Semoga. mendukung terus timnas Ya, walaupun ini pemain pasti. muda semua begitu kan. Karena kan manusia banyak salah bukan nabi boy. Betul, lagian yang muda-muda yuk kita keluarkan semangatnya. Pasti kan Iya. masih lebih Ya, menggebu-gebu. Iya, iya, apalagi semoga. ini main di Solo, udah lama kita nggak main di Solo. Iya. Nah, Solo dan sekitarnya saatnya untuk memberi dukungan maksimal ke timnas kan. Yoi, hype-nya. Nyampe kok vibes-nya ke sini. Ini udah kayak pengen ganti jersey nih. Mantep banget. Jersey Chelsea ya kalau nggak salah. Bukan, beda. Jangan, Pak. Oke, thank you Pak Lukas Sama-sama. informasinya. Terima kasih. Detikers, nanti kita setelah ini balik lagi kita ngomongin yang tadi itu Cut. Soal makna perkataan Presiden Jokowi soal Ya, partai perorangan. Partai perorangan ini. Apakah itu dia? Apa ya kalau penasaran makanya pantengin terus Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay. Yeay, kembali lagi di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Nah, sekarang kita akan mengupas nih makna partai perorangan ala Jokowi. Yes, Cut. Jadi kan ceritanya, ini gue cerita Iya. dulu ya. Oh iya, coba silakan. lampu boleh dimatiin nggak? Aromaterapi di bawah ini biar wangi. Enggak, jadi ceritanya ini celetukan mantan presiden Indonesia, Betul. Pak Jokowi. Enggak bilang- ada mantan. nggak ada mantan presiden apa ya? Presiden ke-7 Indonesia. Presiden Presid- ke-7 Iya, Indonesia. oke, presiden Kita ke-7 rasakan dulu narasumber kita. Uh-uh. Presiden ke-7 Indonesia, Pak Jokowi itu ngomong kalau dia kan Pak Jokowi ini sekarang nggak di mana-mana nih. Betul. Cuma dia mendukung beberapa paslon pas Iya. kemarin kan, pas pilkada itu kan. Termasuk juga putra sendiri Betul, ya kan. ya. Yang mana kita tahu Pak Jokowi ini kan dulu PDIP ya kan. Terus tiba-tiba di wartawan nanya lah, Bapak sekarang berarti di mana nih Pak? Wah, saya partai perorangan, kata dia gitu. Tapi kita nggak tahu juga nih bagaimana dinamikanya, betul kan? Dan kita sudah kedatangan di studio Mas Torik selaku Pimret dari kok Pimret, amin. Amin. Keceplosan, Yang Pak. boleh. Bilang makar nanti lu. Enggak, bukan, doa itu kan ucapan tuh doa, Pak. Betul. Mas Torik yang sebagai bosnya Detik News. Oh, wow, Chief. gimana? Oh, Chief. Chief. Kita kalau di sini manggilnya Chief Torik gitu. Oke, Chief. Nah, itu Chief Juna tuh sebelah situ. Oh, beda lagi. Chief. Oh iya. Jadi gimana nih, Chief? Tuh, Iya. Chief kan? Chief, bener. Jadi gimana nih, Chief, kabarnya? Baik. Gimana nih news-news sekarang nih? Seru nggak? Menggembarkan
kan? Enggak, kan Yang lagi boleh dong. ramai Bener. soal itu Miftah. Miftah yang Oh agak rame. iya, benar-benar. Yang akhirnya sudah mundur. Iya. Yang gara-gara ngatain dia terus jadi sekarang dicopot. Oh, tapi Iya, itu jual iya, ST iya. Iya, jual ST Iya, ya iya. benar. Oh Tapi iya, tuh iya, makanya. Miftah nggak ada, Gus Miftah nggak ada tekanan kayak. Yang ngakunya nggak ada. Ngakunya nggak ada. Tapi gosip-gosipnya jangan deh. Kita ntar boleh nggak keceplosan. kembali ke Tapi ini fokusnya seru tahu kita? ceritanya. Iya. Tadi soalnya Chief Torik teriak-teriak, wah katanya dapet. Jangan deh, aduh keceplosan takut. Gimana kalau kita kelarin ini dulu, abis itu kita lanjutin Iya, yang ini iya, ya, iya. gitu. Chief, jadi gimana nih soal Pak Yes. Jokowi? Bisa diceritain nggak awalnya kenapa begitu? Makna partai perorangan ini muncul. Awalnya itu kan sebenarnya dari Pilpres lalu wartawan atau bisa dibilang mewakili publik itu penasaran status Pak Jokowi di PDIP. Ya. Karena gestur Pak Jokowi itu mendukung pasangan yang tidak diusung oleh PDIP. Waktu itu PDIP mengusung Ganjar Mahfud MD dan Pak Jokowi bergestur mendukung Prabowo Gibran nomor 2. Nah itu ditanyakan terus oleh publik gimana status Pak Jokowi karena PDIP sebelumnya memecat Budiman Sujatmiko juga mendukung Pak Prabowo. Tapi saat itu sepertinya belum ada jawaban yang dirasa memuaskan oleh publik. Nah pertanyaannya diulangi lagi di pilkada, diingat lagi, wah Pak Jokowi juga di Jawa Tengah yang paling kentara ya. Jokowi ikut kampanye untuk Lutfi Tasyasin, pasangan nomor urut 2 yang tidak diusung oleh PDIP juga. Pertanyaan lalu ditanyakan lagi ke publik oleh wartawan ke PDIP. Gimana status Jokowi sekarang? Lalu disebutlah Pak Jokowi udah resmi keluar, udah bukan bagian dari keluarga PDIP lagi. Ya berarti kalau bukan bagian dari PDIP sudah istilahnya dipecat mungkin ya. Ngeri juga PDIP memecat presiden. Iya lagi. Betul. Aduh, sampai nggak napas. Ya berarti sekarang Pak Jokowi tidak punya partai. Ya. Lalu ditanyalah, Pak, berarti sekarang partainya apa, Pak? Bapak kemarin udah gampangnya dipecat oleh PDIP. Ya Pak Jokowi nyeletuk aja partai perseorangan. Saya partai perseorangan. Ntar udah hilang tes Jokowi gue nih. Oh. Ya, Pak, nggak enak. ampun. Oh Oke, gitu, jadi gitu. Tapi mungkin untuk lebih detailnya lagi kita punya satu narasumber lagi Oke. nih, Pak Panggilkan, Afif. Cut. Kita panggilkan ya Mas Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Halo Mas. Kemute kayaknya nih Pak. Audionya Audionya, belum Prof. muncul. Oh, belum muncul. Udah, Prof. Udah, Prof. Nah ini udah. udah, ini Agak udah. Agak kenceng bisa. sudah mulai agak keluaran suaranya di rezim baru ini, Prof. Iya, suaranya ini tuh kurang begitu clear. Tapi oke. Udah. Bisa Nah sekarang didengar. akhirnya suaranya terdengar ya Dan Kak? akhirnya Akhirnya suaranya terdengar. Suara rakyat terdengar juga, Prof. Lama-lama kan emang harus terdengar suaranya soalnya. Apa kabar Mas Umam? All good. Wes, Mas. all good. Baik-baik semua Pak Torik. Baik-baik semua ya, demokrasi masih aman ya. Susah kalau ngomongin politik ya Bang nih. Mancing-mancing dulu. Panjang ini. Mas Umam sendiri kalau melihat statement Pak Jokowi soal partai perorangan tuh seperti apa Iya. sih Mas? Ya, ada beberapa tafsir ya dari statement Pak Jokowi itu. Pertama, barangkali di aspek teknis, barangkali statement itu sebagai sebuah ekspresi kekagetan, jadi ekspresi kepanikan, sehingga kemudian memunculkan slip of tongue. Sehingga kemudian kalimat yang disampaikan itu tidak begitu clear. Ini partai perseorangan itu maksudnya apa? Jadi bisa saja itu adalah ekspresi kepanikan sehingga kemudian memunculkan kesleo bicara gitu. Tapi sampai 4 kali diulang loh, Mas. Oh, kalau misal kemudian hal itu terulang atau diulang, maka berarti ada sebuah makna yang ingin dia sampaikan. Dan makna itu bisa saja kita pahami sebagai sebuah ekspresi serangan, barangkali sebagai sebuah ekspresi kekecewaan kepada PDIP misalnya, yang mana kalau misal kemudian kita tafsirkan di sisi yang lain, bisa saja Pak Jokowi kemudian memaknai PDIP sebagai sebuah entitas kepartaian yang sebenarnya menjadi representasi dari individu, karena partai perorangan itu ya berarti partai yang disimbolkan, dimanifestasikan oleh individu, oleh personal, dan dalam konteks ini maka bisa saja itu diarahkan kepada
Bu Mega sebagai pimpinan tertinggi di PDIP, atau barangkali dimaknai sebagai sebuah partai yang seolah kemudian dijalankan secara manajemen personal yang kemudian seolah tidak ada misalnya mekanisme yang kemudian terlihat, bagaimana kemudian mekanisme pemberhentian dia, sehingga kemudian cukup disampaikan secara individu oleh Mas Hasto selaku sekjen di PDIP. Maka di tafsir kedua tampaknya Menarik ini, memang tafsir duanya menarik ini. merepresentasikan kekecewaan Pak Jokowi terhadap putusan yang seolah dianggap sepihak kepada PDIP. Karena tampaknya kalau misal kita runut timelinenya, Pak Jokowi tampaknya masih mencoba untuk menjaga asa supaya tetap ada rekonsiliasi, komunikasi dengan PDIP yang disimbolkan dengan statement dia masih menyimpan KTA. Nah ini yang kemudian menjadi penegas sekaligus ya bahwa PDIP juga sudah secara clear menyatakan cerai talak 3 disampaikan oleh Mas Hasto, artinya sudah tidak ada ruang rekonsiliasi lagi, dan Pak Jokowi akhirnya juga menyampaikan hal yang sama. Tapi saya satu hal Pak Thorik, Mas Afif, Mbak Pujut, yang menjadi cukup menarik, mengapa misalnya statement clear dari PDIP terkait dengan status keanggotaan Pak Jokowi itu baru disampaikan sekarang. Ya, betul. Karena dari sisi kalkulasi kepentingan juga hal itu agak sensitif, dan salah satunya besar kemungkinan memang ada kalkulasi elektoral, karena bagaimanapun juga irisan basis pemilih loyal Jokowi dan juga basis pemilih loyal PDIP itu sama. Dan merujuk pada hasil pemilu kemarin, memang ada keterbelahan di situ. Nah, kenapa kemudian putusan pemecatan, pemberhentian Pak Jokowi itu tidak disampaikan secara terbuka, praktis sebelum pemilu, sebelum pilpres, atau bahkan sebelum pilkada. Nah, tampaknya kalau misal kita mencermati itu, ya ini bagian dari sikap kehati-hatian dari teman-teman di PDIP supaya kemudian tidak memunculkan pembelahan dari basis pemilih loyal mereka yang masih memiliki simpati atau bagian dari simpatisan Pak Jokowi. Maka begitu kemudian Pileg selesai, kemudian Pilpres selesai, kemudian Pilkada selesai, praktis tidak ada kalkulasi yang lebih kompleks, maka kemudian dikeluarkanlah statement itu sebagai sebuah penegas bahwa Jokowi dan juga lingkar dekat keluarganya sudah bukan menjadi bagian dari PDIP. Dan tampaknya hal itu juga dipicu salah satunya dengan hasil di Jawa Tengah. Kandang Banteng, belum pernah dalam sejarah pilkada di Indonesia Jawa Tengah lepas dari tangan Banteng, dari tangan PDIP, dan hari ini akhirnya kemudian lepas menjadi catatan sejarah pertama. Dan siapa yang kemudian dianggap bertanggung jawab atas kekalahan PDIP di kandang Banteng di Jawa Tengah misalnya? Jurkamnya adalah Pak Jokowi dan keluarganya. Maka ini adalah titik kulminasi dari tensi konflik yang cukup memanas. Dari sekian panjang rentang itu banyak ditutup-tutupi, dan setelah semua kontestasi berakhir, sekarang lah. Ya, udah nggak ada kepentingan elektoral gitu Mas ya. Yang disampaikan itu. Siap, Mas. Tapi kalau melihat berarti kan kalau partai perseorangan tadi diartikan bahwa ini serangan tersirat gitulah ya ke PDIP. Berarti ini konfliknya meruncing juga antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi, Mas. Secara personal ya, gitu. Iya, diakui atau tidak, memang sebenarnya yang terjadi ini kan benturan ego antar elit. Di satu sisi Pak Jokowi mencoba untuk mengekspresikan agenda kepentingan lingkar dekatnya dengan mengusung nama, let's say, Mas Gibran sebagai wapres yang sekarang sudah terpilih. Tapi di sisi lain, memang aturan konstitusi partai di PDIP ya mengharuskan kader untuk mengikuti apa yang menjadi putusan dari PDIP. Nah, ketika kemudian putusan dari Pak Jokowi untuk melangkah sendiri di luar pakem PDIP kemudian berbeda dengan putusan partai, maka secara tidak langsung itu sudah otomatis menjadi ekspresi pembangkangan secara terbuka, bukan hanya terhadap konstitusi partai PDIP, tetapi juga kepada Bu Mega. Nah, itulah kenapa kemudian luka-luka dari kontestasi 2024 kemarin yang paling
dalam itu ya antara PDIP dan Pak Jokowi. Kalau menurut Nah, Mas Umam lebih dalam mana antara Bu Mega dan Pak Jokowi dengan Bu Mega dengan Pak SBY? Oh Oh, iya lagi. iya. ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Ya, memang tidak mudah untuk membandingkan itu. Tetapi kalau misal dalam konteks relasi Bu Mega dengan Pak SBY, saya pikir itu satu entitas yang berbarengan sama di dalam konteks pemerintahan, tetapi berbeda dalam konteks Partai ya? kendaraan politiknya. Nah, ini biasanya luka itu lebih panjang, lebih dalam ketika kemudian yang melakukan pengkhianatan, yang melakukan serangan, itu justru lingkar terdekatnya. Yang selama ini dipercaya, dianggap sebagai petugas partai, representasi kader terbaik di pemerintahan. Maka salah satu argumen yang diajukan oleh teman-teman di PDIP, kenapa tidak mecat dari kemarin? Salah satunya diajukan adalah menghormati Presiden. entitas secara Presiden. simbolik sebagai RI 1. Tetapi diakui atau tidak bahwa ya ini adalah sebuah bukan sekedar sebenarnya bukan sekedar benturan ego antar elit, tetapi betul-betul ini adalah sebuah ekspresi kemarahan, kekecewaan, dan ini adalah benturan gengsi sekaligus juga nama baik ya. Jadi sekali lagi dalam konteks beberapa lingkup di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, termasuk sesuatu yang betul-betul kita anggap miracle ya, di Banten, itu betul-betul menjadi sebuah catatan serius bagi PDIP. Dan hasil pilkada kali ini, terutama ketika PDIP dibabat habis di Jawa, dan kita tahu ya, Jawa itu adalah pemilik DPT terbesar di Indonesia. Praktis 120, maksimal nanti barangkali bisa sampai 140-150 juta. Maka akan berpengaruh signifikan terhadap kontestasi dan juga konfigurasi kekuatan politik 2029. Nah, itulah kenapa kemudian garis demarkasi itu ditampilkan secara clear oleh PDIP praktis ya setelah pilkada selesai, pemilu selesai. Oke, siap-siap. Nah, kalau misalkan di kondisi sekarang nih Mas nih, Pak Jokowi itu bakalan main independen atau gabung ke partai yang lainnya sih? Coba. Itu sepertinya membutuhkan fatwa politik dari Pak Thorik gitu. Udah masuk Golkar kalau kita mah biar seru udah. Itu faktanya udah keluar berarti insya Allah dalam waktu dekat akan masuk. Karena begini Mbak, bagaimanapun juga kontestasi kekuasaan itu kalau misal kemudian tidak diantisipasi itu akan menggunakan berbagai saluran kekuatan, mulai dari konteks politik, instrumen penegakan hukum dan lain sebagainya. Maka dalam pertarungan kekuasaan itu sistem proteksi yang paling aman bagi politisi adalah menjadi bagian dari kekuatan politik. Kenapa? Ya karena memang sekarang ada mesin politik yang memang sedang terluka. Ibaratnya ya, kalau banteng terluka itu bisa ngerutuk yang ada di depannya. Nah, supaya kemudian terlindung, kemudian dia bisa berkilah dan sebagainya, ya salah satunya menjadi bagian dari kekuatan politik yang ada. Dan per hari ini tampaknya, tadi sesuai dengan fatwa dari Pak Thorik, Golkar tampaknya menjadi ruang yang cukup memungkinkan bagi Pak Jokowi untuk berlabuh. Bahkan menurut informasi spekulatif, lompatan kenaikan elektoral yang cukup signifikan termasuk juga jumlah kursi ya Golkar di parlemen, salah satunya juga atas orkestrasi Pak Jokowi ketika ada di kekuasaan. Karena kan unik ini, Golkar kemarin di 2024 tidak punya calon, tidak punya capres, tidak punya cawapres. Praktis tidak ada kutel efek. Bahkan Pak Prabowo yang elektabilitasnya 58%, itu Gerindra praktis tidak mendapatkan kutel efek. Kok seolah yang mendapatkan kutel efek ini adalah Golkar. Nah, ini ada apa? Nah, ini kan pertanyaan yang unik. Semua teori-teori politik tentang efek ekor jas itu seolah tidak nyambung. Karena Gerindra itu praktis hanya nambah 1%. Itu bukan kutel efek. Pak SBY itu bisa meningkatkan 3 kali lipat kekuatan Demokrat. Saat dari 7 ke 21%. Pak Jokowi di 2014, di 2019 itu bisa berkontribusi 6-7%. Pak Prabowo enggak.
ini ada apa? Malah yang mendapatkan Golkar. Nah, kalau misal memang Golkar ternyata dianggap mendapatkan leverage itu, dan kalau misal memang betul informasi spekulatif itu atas quote by quote, dukungan dan juga restu Pak Jokowi, maka kepindahan status kepartaian Pak Jokowi dari PDIP ke Golkar itu tinggal menunggu waktu saja. Dan saya pikir dinamika di dalam Golkar, keberadaan Pak Bahlil sebagai nahkoda baru ya di Golkar ini adalah bagian dari operasi cipta kondisi untuk menyiapkan landasan supaya Pak Jokowi segera landing di dalam Golkar, dan barangkali akan diikuti oleh Mas Gibran dan lain sebagainya. Berarti bakal ada babak baru lagi ya kalau Pak Jokowi di Golkar. Iya. Maksudnya kayak head to headnya lebih Dan ini. kalau kata Mas Umam tadi karena sedang ada banteng marah, Iya. lebih baik pakai baju kuning daripada pakai baju merahnya PSI Mas. Oh, Lebih Itu aman. fatwa selanjutnya dari Pak Torik gitu. Siap. Ngeri. Berarti ke depan tuh dinamika masih seru lah ya. Pak Jokowi masih akan jadi pemain utama paling nggak sampai 2029 Mas ya. Iya. Tapi pengaruhnya Mas terakhir deh. Iya. Kalau melihat kemarin kan di Jawa Tengah oke masih menang calon yang diusung oleh Pak Jokowi, tapi pengaruhnya di DKI kan nggak terlalu besar. Pak Ridwan Kamil per rekapitulasi sekarang tuh masih kalah. Sebesar apa kekuatan Pak Jokowi sekarang Mas? Apakah hanya lokal Jawa Tengah atau gimana? Ya, kalau dalam konteks itu masih tetap harus diperhitungkan ya, karena simbol-simbol kekuatan tertentu itu masih terkoneksi dengan Pak Jokowi. Let's say kita melihat dinamika di Jawa Tengah, kemudian di beberapa provinsi yang lain ya, kalaupun di DKI Jakarta pun juga sebenarnya ini kan variabelnya kan cukup banyak, mulai dari memang tidak solidnya dan matinya mesin politik Kim Plus itu terbukti juga PKB, Nasdem, dan juga PKS sendiri mengalami split ticket voting yang sangat luar biasa. Karena praktis itu di basis-basis pemilihnya PKS itu nggak ada yang menang sama sekali itu. Ya, betul. Ridwan Kamil itu. Dan kenapa itu terjadi? Ya salah satunya kalau diakui ya, memang kedekatan Pak Jokowi dengan Mas Pram itu juga menjadi bagian dari yang barangkali diperhitungkan. Jadi ada tradisi di Jawa itu tego larane tapi ora tego patine. Jadi ya kalaupun mau dihabisin sudah semua provinsi di Jawa itu habis semua. Nah, Ini sisain satu. apakah teman yang sangat dekat yang sedang berlaga di Jakarta mau dihabisi juga sekalian yang relatif memiliki kedekatan personal yang cukup baik. Inilah ya bagian dari strategi Bu Mega. Iya, cerdas sekali Mas. Ini atau tidak, itu cukup jitu dalam menempatkan nama Mas Pram di Jakarta. Karena Mas Pram dekat dengan Pak Prabowo, Mas Pram dekat dengan Pak Jokowi, sehingga kemudian ada semacam dilema. Nggak tega gitu. Ada semacam dilema yang kemudian kalau misal mesin-mesin yang bekerja di Banten bisa optimal, mesin-mesin yang bekerja di Jawa Tengah bisa optimal, di Jawa Timur bisa optimal. Ini sepertinya mesin di Jakarta itu antara hidup dan mati. Betul, ini paling menggambarkan. Banten aja bisa menang, masa DKI enggak gitu Mas ya? Wow. Ya gampang kayak gitu kan. Iya dong. Di Jawa Itu- Tengah bisa menang, masa DKI enggak? Dan itu ini kita bicara mesin yang terlihat Iya. maupun yang tidak terlihat ya. Apalagi Jadi- secara ketokohan Ridwan Kamil bisa kita bilang secara popularitas di atas Lutfi dan Andra Soni kan. ya not bad lah. Not bad. Dia enggak yang tertinggal jauh enggak. Iya. Dia bagus juga. Bahkan unggul di Artinya- awal. Unggul artinya bahwa ini ada penggembosan internal yang barangkali juga bagian dari kalkulasi di dalam kekuatan itu sendiri. Tapi ya ini bagian dari sebuah dinamika. Artinya bahwa kemudian ke depan kalaupun kemudian Mas Pram misalnya menjadi bagian dari leading champion di PDIP, dan kemudian nanti barangkali akan bisa menciptakan sebuah gelombang politik baru di level nasional, Jakarta menjadi milestone menuju kontestasi di 2029, ya Pak Jokowi masih punya saham politik atas kemenangan Mas Pram. Oleh karena itu, ya inilah bukan kekuatan seorang Pak Jokowi, tetapi kekuatan status kekuasaan Presiden Republik Indonesia yang disandang oleh Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga selama ini barangkali juga cukup lihai ya dalam memainkan bidak-bidak caturnya, ya akhirnya impact-nya bisa kemana-mana.
Siap. Terima Siap, kasih. Terima Mas kasih Umam, banyak. luar biasa. Mas Umam. Terima kasih banyak Mas Umam. Keren. Sehat Keren, selalu, mencerahkan. Mas Afi, Biasa. Mbak Badut. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak, Prof. Lanjut. Terima kasih. Selamat Assalamualaikum sore. warahmatullahi Waalaikumsalam. Sore. Aduh, Salam. kalau ngomong politik tuh emang kayak tadi, Pak Jokowi masih punya sahamnya. Wah, Iya, itu ada kayak gitu ada ya. aja. Ada Pak. investasinya. Iya benar. Betul. Karena harus Saling punya investasi. saham? Ada saham, di diri sendiri tapi saya. Betul. Di golkar Kita sendiri. menginvest diri kita sendiri Iya. kebetulan. Betul, berarti terakhir juga Pak penutup Ingat mungkin loh, kata Pak Prabowo, Apa kalau tuh, orang Pak? kecil main saham itu berjudi. judi. Iya, kebetulan. Kebetulan kita bukan orang kecil ya Pak. Kecil. Enggak, kalau orang kecil kan ada yang segini-segini. Kita kan gede segini. Udah gede, bukan Kita orang nggak segini, kecil. Pak. Ada. Iya. Pak Tuh, terakhir Pak, berarti sampai sejauh mana dinamika ini bakal terus berlanjut Pak? Apakah benar sampai 2029? Begini, berarti Pak Jokowi sampai 2029 masih akan jadi newsmaker. Nah, Oke. sampai nggak akan 2029 ya. hilang dari peredaran. Oke. Nggak cuma ya bisa dibilang ya kalau Pak SBY kan setelah turun dari presiden belum langsung ngegas politik, nggak terlalu lah kerasa yes, riaknya melukis bla 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 iya, bla. iya. Kalau Pak Jokowi kan pulang ke Solo seminggu, ke Jakarta nengok cucu seminggu, habis itu gas kampanye politik, masih berkegiatan politik. Berarti Pak Jokowi masih akan sangat mewarnai dunia politik Indonesia. Oh, Ini apalagi kalau benar jadi masuk partai. Oh iya benar. Pak Jokowi masih newsmaker. Mantap. Newsmaker. Kita tunggu dari Detik News lah pokoknya. Ah, Bisa. ah. Terima kasih banyak Mas Terima Tori. kasih Mas. Sakura Ratu Pelaksana Detik News. Detikers, Yes. habis ini kita Sase Talk. Yes. Kita akan ngomongin soal solusi hunian kaum urban. Nah, itu tuh penting tuh Yes. sekarang kan karena lahan-lahan makin sempit kan. Rumah mahal ya kan. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Nggak cuma hore dong Pak. Bapak di mana aja. Hai, masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Nah, sekarang kita sunset talk-nya Yes, di dalam, dalam ruangan Pak. karena lagi hujan tadi, gerimis. Betul, daripada kita di luar kehujanan Iya, kita kan. nggak bawa jas hujan juga kan. Betul. Kalau pakai payung ntar dikira umbrella girl, nggak enak jadinya. Situ sih bukan saya. Jadi jangan ya Pak. Nah hari ini nih ada topik yang menyenangkan banget. Yes. Yaitu adalah solusi hunian kaum urban. Apalagi kalau hunian tuh sekarang Cut kayaknya apa ya, sesuatu yang mewah dengan tanda kutip ya. Iya kan, betul, kayak harga betul, tanah di betul. mana-mana mahal. Terus juga ya ada banyak ininya lah, banyak dinamikanya lah. Dinamikanya banyak. Nah, dengan itu kita punya special guest kita yaitu Bapak Marco Kusuma Wijaya, Direktur dan pendiri Rujak Center for Urban Studies. Hai. Selamat sore. Bukan direktur tapi pendiri ya. Pendiri. Oh, pendiri. Oke. Ini kan direktur pertama, sekarang udah ganti orang. Oh, oke, tetap pendiri tapi kan. Tetap pendiri, betul. Tapi ini kan berarti merancang rumah flat ya. Apa perbedaan flat, apartemen? Nah, itu Karena dia. kan banyak banget. Sebetulnya flat apartemen itu sama aja, tapi ternyata pemerintah kita membeda-bedakannya gitu. Oh, Oke. gitu. Jadi rumah susun tuh dikonotasikan dengan yang murahan, Aha. sederhana tanda petik ya. Iya. Apartemen dikonotasikan dengan yang mewah. Mewah. Flat itu Oke. kira-kira di tengah gitu. Oh, Tapi ada sebetulnya asal kastanya. usulnya karena dari Barat, dari Amerika dan dari Eropa, flat itu cenderung untuk satu unit satu lantai, itu satu Oh, flat oke. karena itu flat rata. Gitu. Iya. Apartemen, kalau dalam bahasa Perancisnya jelas apartement itu artinya sebagian dari sebuah bangunan besar. Oke. Arti generiknya begitu. Tapi gitu. sebetulnya yang paling tepat memang rumah susun karena rumah disusun-susun. Itu Rumah yang paling- disusun. Om, maaf, belum mikir boleh deketan lagi Om. Oke, siap. Halo. Nah, Gitu. itu dia. Oke. Dan untuk ini kan tema kita kan hunian kaum urban nih. Betul. Aku manggilnya Om apa Mas apa Pak nih jadinya nih. Terserah. Kakak, abang boleh, karena lama di Aceh, jadi abang boleh. Banyak orang Abang. panggil saya Bang. Iya, Oke. abang dong. Ha-ha. Oh, Iya, boleh. panggil ayah biar dapat flatnya. Boleh. Kalau panggil Ya. Dedi biar dapat flatnya boleh gak? Jadi memang kalau kaum urban ini Om Marco aja deh, aku manggilnya Om biar akrab. Om Marco, kalau hunian kaum urban ini mungkin sekarang kita mikir anak-anak muda sekarang kayak beli rumah tuh kayak suatu hal yang nanti dulu deh gitu. Iya, Apalagi benar, ada setuju. cicilan. Iya. Ya kan, belum ntar ada DP-nya segala macem. Dan memang masalah di kaum urban nih, hunian ini seperti apa sih kalau Om Marco melihatnya? Kita, organisasi saya itu Rujak Center for Urban Studies memang studinya tentang perkotaan dan
perumahan. Ya. Kita mengetahui sekarang memang daya beli kaum muda kita itu hampir tidak mungkin menjangkau rumah yang layak Ya. dalam pengertian lokasi juga. Betul. Ini bukan lagi masalah kaum miskin kota yang selama ini selalu dibantu, tapi juga kelas menengah, bahkan seperti yang disebut desil teratas ya, desil teratas itu 10% yang paling tinggi penghasilannya itu pun kesulitan. Hanya sebagian kecil dari desil tertinggi yang mampu membeli rumah dengan uang sendiri. Selebihnya harus bantuan orang tua dan sebagainya. Ini umum, belum lagi kalau kita mensyaratkan lokasi yang layak itu dalam pengertian berada di pusat-pusat kota, dekat dengan angkutan umum, tidak terlalu jauh dengan tempat kerja, itu makin sulit. Itu karena gejala kita membiarkan rumah dan tanah menjadi objek spekulasi. Wow. Jadi orang beli tanah itu, sebelum saya termasuk generasi saya, membeli tanah dan rumah itu sebagai simpenan. Nah, kenyataannya memang harga tanah dan bangunan itu naiknya itu berkali lipat dibandingkan dengan barang-barang lain. Inflasi rata-rata itu kan 3%, 5%. Harga tanah, orang kan suka bercanda, tiap hari Senin naik kan? Iya lagi. Dan itu yang benar, Betul, setiap betul. tahun itu bisa 10-25%, setiap tahun loh. Oke. Jadi memang kalau kita tidak meminta intervensi pemerintah, nggak akan menjadi lebih baik. Dan sekarang hunian urban juga tadi aku menarik ketika Om Marco ngomong lokasi. Orang tuh Lokasi, sekarang betul. di Jakarta nggak mungkin lah rumah. Nggak gini nggak ada. gini. Lu gini. Nggak ada Nggak. gitu. Ini yang viral juga di sosmed. Apa? Kalau kita kecil punya duit 1 miliar, ngimpiin rumah tuh punya kolam renang. Betul. Iya kan, ngimpiin rumah tuh wah, halamannya luas. Tapi sekarang 1 miliar itu di Depok sonoan lagi. Betul. Saya kemarin sempat tahun lalu cari rumah, Pak. Harga segitu, Pak, dapatnya 55 meter, Pak. 1 miliar? Apartemen? Enggak. Rumah Dia tanah. klaster di daerah. Daerahnya boleh disebut nggak sih? Boleh. Di Bintaro. Oh. Waduh, ya lokasi ya. Ya lokasi. Bintaro kan lokasi luas lagi, ya kan. ya. Dan memang berarti ya tadi Om Marco bilang berarti sekarang rumah orang yang ya mohon maaf ya mungkin tinggalnya jauh dari Jakarta gitu, mungkin kerja di Jakarta atau rumah misalnya ya let's say di Banten gitu atau mungkin di Rumpin di Cisauk, itu berarti kurang ideal dong Om atau bagaimana? Jadi begini, ada standar internasional. Sebetulnya rumah itu kan dianggap hak asasi manusia. Betul. Di dalam undang-undang kita disebut begitu. Oke. Di dalam undang-undang perumahan dan undang-undang HAM, kemudian undang-undang ratifikasi tentang hak sosial ekonomi dan budaya, di dalamnya ada hak atas hunian layak, itu meratifikasi konvensi PBB tentang hak ekonomi sosial dan budaya. Salah satu, sebetulnya ada 7 syarat ya. Salah satu syaratnya adalah lokasi yang layak. Lokasi layak tuh terhubung bukan saja dengan infrastruktur dan pelayanan, tapi juga terhubung dengan kehidupan sosial budaya. Sekarang itu Anda melihat rumah makin kecil makin jauh, kadang-kadang di tengah sawah itu apa kehidupan sosial budayanya di tengah sawah. Ya, jadi ini yang harusnya mulai disadari pemerintah, karena memang undang-undang yang menyatakan rumah sebagai hak asasi manusia, kita menyebutnya kebutuhan dasar dalam istilah undang-undang kita. Tapi dalam bahasa PBB yang kita ratifikasi itu hak asasi manusia. Dalam pengertian itu harus diurus dengan serius, termasuk kriteria lokasi itu. Karena tidak sehat orang hidup di antah-berantah gitu. Yang berangkat kerja dari jam 4 pagi. Iya kan? Ada di Instagram kan, jam 4 berangkatnya. Terus harus pulang pergi, masalahnya Pak. Iya itu dia. Dan itu masih mending kalau di Jakarta yang ada angkutan umum. Kalau Anda pergi ke kota besar lain, Surabaya, Medan, Makassar, Semarang bahkan, itu sangat gawat gitu. Baru sekarang kan orang ribut angkutan umum, mulai ada lah di Jogja sudah ada, Semarang udah ada, Surabaya ada, tapi terlambat 20 tahun dibanding Jakarta. Jakarta beruntung sebetulnya Anda tinggal di Jakarta. Meskipun Anda tinggal di Depok, masih ada ya. Masih ada. Masih gampang. Iya, aksesnya tapi masih bisa. itu miris banget sih, karena orang jadinya kayak banyak ngabisin waktu di perjalanan. Di jalan itu dia. Dan Anda bangun tidak melihat matahari terbit, pulang tidak melihat matahari terbenam. Ya. Apalagi di ruang seperti ini tertutup. Betul. Langsung dikoreksi. Nah berarti Rujak Center for Urban Studies ini menyiapkan, bukan menyiapkan sih, maksudnya punya terobosan begitu Om Marco ya, untuk rumah flat ini, hunian flat ini. Sebetulnya tentu saja itu tidak dikaitkan langsung dengan Rujak Center for Urban Studies, tapi itu upaya pribadi saya dan beberapa teman.
Nah, yang flat yang kami bangun itu di atas tanah saya sebetulnya gitu. Oke. Lalu saya mengajak beberapa teman membentuk koperasi. Saya lalu menjadi anggota koperasi itu juga. Nah, yang memiliki bangunan itu koperasi. Kemudian koperasi ini menyewa tanah itu. Gitu. Karena kalau mau membeli akan menjadi sangat mahal. Ya. Saya nggak usah bilang berapa ya, karena letaknya saya hanya bisa bilang di Jakarta Pusat. Gitu. Wow. Ya, kita sudah angkat tidak tangan itu, Pak. heran. Berarti di rumah flat itu bisa menampung berapa keluarga? Om? Kami 6, tapi bisa jadi 7. Jadi Oh. jadi begini, ada lantai yang bisa full, satu flat, satu Oke. rata gitu, Mhm. itu sekitar 120 meter persegi. Mhm. Saya sekarang dapat itu sama anak saya 1, tapi nanti kalau anak saya menikah, ya bisa dibelah itu. Mhm. Oh, oke. Kami cuma suami istri pindah ke yang kecil, anak saya dengan keluarga pindah ke yang Mhm. 3/4. Mhm. Tapi di atasnya dibagi 2, ada yang 80, ada yang 40-an. Di atasnya lagi ada 3, 50-an. seperti ini, Om, ya? Maaf. 70-an. Ya, Oh. gambarnya itu kan kelihatan tuh 1, 2, 3. Tuh di bawah itu fasilitas umum kita bersama. Gitu. Oh, kayak di Jepang gitu kelihatan ya? Itu sebenarnya nyambung ya, yang satu tuh di sebelah kanan, yang sebelah kiri, tapi fotonya harusnya itu nyambung gitu. Oh, ini nyambung, Om. Oh, ini kayak Oh, begini. wow. Ya, ini satu sisi, jadi dia masih ada lagi sebelah kanan yang tadi itu. Oh, Jadi ini separuh lah kira-kira. tapi 120 meter nyaman sih. Satu Nyaman. lantai, ya. Nyaman. Oh, wow. Berarti ke atas juga 120 juga kan, Om? Total per Totalnya. lantainya. Ya. Oh, per lantai. Per lantai gede loh. Jadi ada yang Gede. dibelah Mhm. menjadi 80-40, Mm-mm. yang 40 itu single. Ya. Kemudian yang di atasnya itu ada mesanin. Jadi mungkin sekitar 50-60 meter persegi. Kamar tidur di atas, di bawahnya dapur, ruang duduk. Enggak, Pak. Apartemen saya tuh enggak segedenya, Pak. 33 meter, Pak. 2 kamar. Oh. Mm-mm. Kayak keluar kamar ketemu tuh yang lain. Gitu Boleh ya. pindah ke situ aja enggak, Om? Kalian Ada bridging-nya. kalian harus bikin sendiri. Oh, harus bikin sendiri. Iya, berarti ini hunian Om Marco ini emang masih keluarga, Om gitu ya? Enggak. Orang lain juga Yang lain ada. tuh nggak ada Koperasi hubungannya, kan, berarti. teman. Oh, Teman. koperasi tadi Memang itu ya. memang orang salah pikir karena saya Nah. tweetnya saya mewariskan kepada anak saya. Maksud saya anak saya, tapi justru komunitas itu yang lain-lain. Salah satunya ada oke. wartawan. Oh, Oh, ya? gitu. Jangan saya sebutkan wartawan, Oh, iya. nanti ketahuan. Iya, Terketahuan Nanti saya lagi. suruh mereka hubungi kalian. Tapi kalau misalkan tinggal di flat ini, kalau misalkan in case mau melakukan renovasi tetap bisa, Om. Di cuman Atau satu harus ada lantai rembukan itu, gitu? atau Bisa apa? dengan persetujuan. Jadi Oh, itu oke. bedanya karena kita bentuknya koperasi. Jadi tidak bisa diperjualbelikan keluar, hanya bisa dikembalikan ke koperasi. Jadi kita punya syarat, misalnya Anda harus tinggal minimal sekian bulan dalam setahun. Kalau kurang, kita berharap Anda mengundurkan diri karena lebih baik diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, lalu kalau Anda mengundurkan diri, kita ganti uang yang disetor di awal dengan tambahan bunga, tapi bukan bunga properti ya. Iya. Bunganya bunga rata-rata inflasi gitu. Oh, Jadi karena itu orang nggak oke. bisa, gue beli nih ntar 5 tahun lagi gue jual jadi mahal, nggak bisa, karena akan rugi Oh, iya. kalau dihitungnya begitu. Tapi ini sangat bagus untuk tata kota kita ya sebenarnya. Nah, itu, Om. Itu Iya kan? gunanya memang untuk menekan inflasi. Oh. Karena kalau harga tanah dan rumah di pasar itu pasti selalu lebih tinggi dari harga barang lain. Mengapa? Karena kesenjangan yang sangat besar antara permintaan dengan supply. Kan hukum ekonomi itu kalau Anda tingkatkan supply, demand-nya tetap, mesti harganya turun. Iya, Dalam perumahan tidak terjadi. Makanya tiap hari Senin Anda mau tambah berapapun, supply-nya harganya naik terus. Mengapa? Karena harga pasar. Ya, untuk menekan itu, kita harus membangun pasar paralel. Tidak memusuhi pasar, tetap ada yang mampu kan beli itu. Tapi yang kurang mampu kita harus menekan. Jadi sebetulnya kebijakan perumahan kita selama ini salah karena tidak melakukan itu. Selalu fokusnya pada menyediakan jumlah kan. Seperti sekarang pemerintah Presiden Prabowo mengatakan kita akan sediakan 3 juta rumah. 3 juta rumah. Kalau caranya salah, subsidinya ke pasar, harga tuh nggak akan turun. Iya. Orde baru, selama Orde baru, anggaran perumahan pemerintah itu naik 13 kali lipat. Wow. 13 kali lipat. Tapi jumlah rumah yang bisa dibangun cuman meningkat 2 kali lipat. Oh, kayak zaman dulu ada Perumnas. Iya. Iya, kayak gitu. Bukan hanya persoalannya hanya naik 2 kali lipat, padahal anggarannya naik 13 kali lipat. Tapi juga makin kecil, dan makin jauh, dan makin jauh. Oh iya, betul. Karena kebutuhan yang begitu besar di yang namanya pasar negara sedang berkembang, berapapun Anda kasih langsung ke pasar, itu akan diserap dan tetap meningkatkan inflasi.
Jadi bahayanya dari pendekatan Presiden Prabowo kalau tidak benar pendekatannya, dia hanya akan meningkatkan inflasi. Inflasinya. Nanti Ya, anggaran yang diperlukan makin tinggi, makin Makin tinggi, tapi jumlah rumah yang bisa dibangun makin rendah. Yang benar itu pendekatannya adalah yang disebut perumahan sosial. Jadi seperti kami, Iya, uang iya. negara itu dipakai untuk bergilir. Jadi orang bisa pinjam dengan bunga rendah, bangun, dia kembalikan lagi, itu dipakai lagi oleh orang lain bergilir. Dan tidak boleh dijual ke pasar. Seperti Singapura. Oh iya, Tapi itu iya, masalahnya sukanya emang dijual orang sini. Nah, Iya. nggak boleh. Iya, orang kalau benar. beli mobil aja langsung, wah ini gue jual berapa ya? Nah Iya kan itulah, suka gitu kan? Iya, rumah benar, bukan, benar. bukan mobil. Iya, maksudnya kayak gitu Om, ya rumah juga, wah ini investasi Kepikirannya nih. investasi, Investasi. kan. Itu Kita salahnya. beli properti investasi kayak Jangan. jadinya yang lain kan nggak kedapetan kan. Iya. Gitu Singapura sayangnya. itu kan kita sering, wah keren apa. Iya. Kita lupa dia ada sistem pendanaannya. Dia ada namanya Housing Development Board. Kemudian ada Central Provident Fund, itu dananya. Housing Development Board itu yang mengelola. Ya. Jadi kalau Anda beli rumah dari Housing Development Board, itu subsidi oleh negara. Anda nggak bisa jual ke harga bebas, ke pasar bebas, minimal sekian tahun. Harus kembali ke HDB. Dan HDB ini akan menggantikan biaya Anda, bukan harga pasar. Dia menggantikannya dengan, ya mereka tentukan aja mau berapa pengembaliannya. Gitu. Sekarang mungkin berubah, tapi awalnya itu 5 Oke. tahun nggak boleh dijual. Kalaupun dijual harus kembali ke mereka. Oh. Sehingga harga itu terkendali. Nah ini kita udah terlalu lama membiarkan itu. Iya. Kita cuma melihat Singapura bentuknya, tidak melihat Iya. sistemnya. Betul. Di seluruh negara maju ada yang namanya perumahan sosial ini. Bukan hal baru Betul sebetulnya. sih. Ini fair loh sebenarnya. Iya. Apalagi untuk anak-anak zaman sekarang yang nggak Yes. kepikiran gitu pasti beli. Iya. Kontrak aja kayaknya nggak sanggup uangnya. Loh, karena sama. Kalau harga rumah tinggi, otomatis harga kontrak kan juga tinggi. pasti naik. Oh iya. Iya, Kosan jadi pasti naik, itu iya. tidak bisa. Oh, kamu nggak mampu beli, lalu kamu Ngontrak aja. Heeh. Sama, harganya tinggi. Sebenarnya iya. Tapi kan kalau anak-anak zaman sekarang kalau misalkan beli ada DP-nya harus ngurus ini. Ya, lu Kalau tentu ngontrak saja. kan kayak ya udah deh dihitungnya per bulan Ya, gitu. ya. Kadang-kadang Iya, tuh ada iya. yang suka gitu. Ada sih, ada. Padahal kalau dipikir ini kan mahal-mahal juga kalau misalnya dia beli rumah. Iya. Yang menakutkan sebetulnya kalau harga tinggi, gaji nggak nyampe. Kalau kita protes-protes terus, berarti employer kita harus menaikkan gaji kalian. Nanti ekonomi menjadi mahal secara keseluruhan. Panjang nih kemana-mana urusannya emang nih. Sebenarnya Untuk jatuhnya hunian jadi, loh. ah, Ya kan, untuk kan hunian. wajar sandang pangan papan. Ini kan papan. Iya. Ya, benar. Iya kan, setuju, kebutuhan kan. Dan balik lagi ke hunian flat ini, Iya. Om Marco, ini berarti baru Om doang nih yang di Jakarta atau sudah ada yang lain sih Om? Loh, semuanya sudah di Jakarta. Ada yang masih tinggal di luar negeri satu gitu. Yang lainnya di Jakarta. Wow. Kita masih rahasiakan alamatnya karena proses penyelesaian di dalam masih berlangsung. Oh, Jadi masih oke. ada konstruksi. Tapi- Kita takut kalau dikasih tahu nanti orang pada datang tuh ya. Pengen lihat soalnya Ya, kan. kebetulan saya juga nah, nih. tapi menurut kami itu sebetulnya nggak usah lihat fisiknya, yang penting konsepnya. Konsepnya itu. dapat. Konsepnya, iya, Dan apakah ini Kalau fisiknya itu tergantung arsiteknya, bisa macam-macam. kok. Oh, tapi ya bener sih, tergantung Iya. arsiteknya itu mah. Iya, tapi memang konsep rumah flat ini bisa untuk solusi kita di masa depan Om berarti Saya ya? kira ya. Karena itu memang kami memulainya dengan harapan direplikasi lah gitu. Kalau orang mau mereplikasinya dengan serius, kami dengan senang hati memberikan sharing dari pengalaman kami, kesulitan-kesulitan apa. Bukan tanpa kesulitan ya. Nah, Oh, itu iya. boleh juga nih. Betul. Mau cerita kesulitannya? Enggak. Mau lagi, kita kan penasaran boleh dong. Iya, susah orang penasaran ya. Boleh, Belum namanya kan bohong. penasaran. Ya, maksudnya ya itu plus minusnya lah Om, biar kebayang juga nih mungkin di Tikar juga rumah flat tuh kayak apa ya? Jangan Hunian dipikir flat tuh kayak apa ya? Ini semuanya kayak gampangnya aja Iya, kalau orang-orang. itu dia. Kesulitan pertama, kita harus meminta supaya di tata ruang itu boleh 4 lantai. Oh, oke. Tadinya kita punya Perizinan. tata ruang Jakarta itu hanya boleh 2 lantai di kampung. Kampung-kampung seperti ini kita ini ya. Lalu yang disebut KLB tahu kan, koefisien lantai bangunan hanya boleh 1,2. Kalau kita mau bikin 4 lantai itu minimal harus KLB-nya. Koefisien lantai bangunan itu artinya perbandingan antara jumlah lantai dengan luas tanah harus minimal 1,8 atau 2. Banyak orang seperti di kiri kanan kami juga mendapat izin hanya 2 lantai tapi membangun 4 lantai. Kan prinsipnya itu lebih mudah
Minta izin. Minta Minta maaf maaf daripada dibanding minta izin. Iya, itu konsep itu di semua general Iya, kok. iya, Nah, iya. kami tidak mau begitu. Kami berjuang berargumentasi dengan gubernur, dengan kepala dinas dan lain-lain. Akhirnya keputusan itu tertera di dalam yang namanya rencana detail tata ruang kota. Itu disebut karena ada master plan besar itu tidak disebut KLB, tapi begitu di tingkat kota dan kecamatan disebut. Udah keluar, masih tidak lancar juga. Begitu kita minta izin ke kecamatan kan lewatnya kan. Orang kecamatannya nggak tahu ada peraturan baru. Sosialisasi. Sosialisasi itu penting memang. Udah gitu kami berargumentasi, kami tidak menyediakan tempat parkir di dalam lahan kami. Karena kami sepakat tidak akan ada yang punya mobil. Oke. Orang tata kota juga bingung. Tapi Anda nggak boleh parkir di jalan ya, harus tanda tangan. Loh, kalau aturan tidak boleh parkir di jalan itu kan sebenarnya aturan umum. Ada tuh aturan. Jadi nggak perlu dong ada aturan khusus. Jadi kita tidak punya tempat parkir, tidak punya garasi, karena itu lantainya itu semuanya bermanfaat. Kecuali kalau motor ya bisa aja masuk di halaman, tapi mobil enggak. Gitu. Karena apa? Ya karena kita di sekeliling kita itu ada stasiun kereta, ada stasiun MRT, ada 3 halte Transjakarta. Oh ya, transportasi udah gampang. Jadi untuk apa Jadi nggak kan? perlu. Iya. Punya mobil. Ya bener kayak negara-negara baju kan gitu. Mobil tuh kan kayak bukan hal yang mewah gitu loh. Karena transportasinya sudah ada. Iya, soalnya enakan naik transportasi umum sebenarnya daripada harus nyetir, capek, pegel. Saya ya kan? pribadi tuh mungkin udah 15 tahun nggak punya mobil. Oh, wow. Saya kan tinggal di situ dulunya sama istri dan anak, cuman 1 lantai landed. Karena sudah tua dan memang rumahnya juga udah mulai rusak, ya saya pikir saya mau bangun kembali. Tapi kalau saya bangun kembali lagi hanya untuk saya sendiri, sayang banget kan. Teman-teman banyak membutuhkan rumah. Jadi makanya lahirlah gagasan ini. Tapi udah sejak 15 tahun saya nggak punya mobil gitu, nggak. Cuman punya sepeda. Oh, sepeda menarik sih. Oh, tapi ini go green ya. Berarti mungkin nggak nih rumahnya berarti ada elemen arsitektur hijaunya. Ya kita tentu harus memilah sampah gitu ya. Kita belum bisa menggunakan energi matahari karena masih terlalu mahal buat kita. Iya, solar. Ya, itu mahal banget ya karena harus pakai baterai segala macam. Iya. Nah, kalau pemerintah itu mau membantu hal-hal begitu, misalnya menurunkan pajak untuk energi. Tapi jangan lupa kalau Anda punya energi terbarukan, Anda tetap diwajibkan menggunakan PLN sekian persen kan? Yes. Itu lucu banget kan? Kok harus gitu loh? Iya. Iya juga ya sebenarnya. Kalau di luar negeri itu sebenarnya di kita juga secara undang-undang sudah boleh menjual listrik kita. Jadi kalau Anda memproduksi listrik melebihi kebutuhan Anda masukkan ke dalam jaringan, orang bisa beli. Jadi PLN harusnya menjadi marketplace. Kan tinggal meternya itu. Meternya itu saya menghasilkan sekian, saya pakai sekian, lebihnya itu saya dapat kembalian dari PLN. Nah, PLN jualnya ke orang lain yang membutuhkan. Itu sebetulnya secara undang-undang sudah dimungkinkan, tapi kalau nggak salah peraturan lebih rendah, ya itu kan mewajibkan kita pakai PLN. Karena PLN terlalu rugi banyak kalau nggak dipakai orang. Di luar negeri udah begitu, udah sangat biasa orang. Panjang sih kemana-mana sebenarnya kalau bahas hunian Cut ya. Iya kan? Bener. Iya bener. Saya juga ngerasain kayak gitu sebenarnya sih. Gitu. Jadi kamu mau tanya apa lagi? Pasti ada anunya nih. Iya Ada. benar. Soalnya pas Enggak, banget. soalnya kita Saya juga kelihatan lagi- kita lagi. Enggak, aku juga lagi mikir sih Om. Maksudnya gimana ya, berarti bisa aku dulu punya teman Om, dia ini tata ruang kota. Aku pernah nanya ke dia, ini udah lama sih aku kuliah, dia bilang Jakarta nih kalau misalnya mau layak hunian ini diratain dulu semua, dibangun dari nol. Katanya gitu sih, nggak, aku nggak tahu Om, dia ngomong kayak gitu, dia pernah ngomong kayak gitu, Itu kayak utopia yang tidak perlu ya. Oh gitu. Ya, tanah kami itu cuma 245 meter persegi. Kita jadikan 4 lantai kan menjadi masing-masing lantai 120, 480 itu bisa mewadahi 7 keluarga. Itu argumennya. Kalau seluruh Jakarta ditingkatkan menjadi 4 lantai saja, Anda bayangkan, kami dari 1 keluarga bisa jadi 7 keluarga. Kalau seluruh Jakarta meningkat 7 kali lipat tuh dari segi jumlah keluarga ya. Kalau jumlah manusia meningkat kira-kira 9 atau 10 kali. Nah itu bisa, tidak harus diratain per plot aja. Memang lebih bagus kalau misalnya tanah kami itu kalau digabungin dengan tetangga kiri dan tetangga belakang bisa lebih rapi, lebih efisien ya kalau dia. Tapi kan orang selalu perlu contoh. Mungkin sesudah ini siapa tahu orang belakang kita mau gabung, kita sambungin nanti itu bisa aja. Tapi di tempat lain. Jadi kalau Anda punya teman
menurut saya orang tua yang udah usia tua seperti saya, kalau mau ditanya keuntungannya ya, saya nanti punya teman-teman yang muda-muda. Oh iya kan. Iya. Karena ramai jadinya. Iya. Bener. Iya, tetap ada sosialisasi Ya, ya. Maksudnya, kan kalau di apartemen kadang sendiri-sendiri tuh. yes. Bener, Iya kan? sangat sendiri-sendiri, Iya Pak. kan, nggak tahu di kanan siapa tiba-tiba ya kan. Apalagi di pinggiran kota yang rumah tanah kecil-kecil itu. Betul. Iya. Jadinya podcast horor mulu itu, nampakan. Kenapa? Iya terus. Tapi menarik sih ini. Gue kan bilang sama nyokap gue. Apa menarik apa? Menarik soalnya kan Flat ini. soalnya kan kebetulan nyokap gue kayaknya mau tinggal sendiri karena kan adik gue pada mau nikah ya. Terus kayak, ih mama sendirian. Ini Solusi. sebuah solusi sebenarnya Dia kan. punya tanah nggak? Kebetulan ada ya lagi dia kita tinggalin bikinin sih. aja seperti ini. Kamu ajak teman-temanmu. Deal di sini. Detik sore. Enggak cuma orang kita ngedil di sini. Kedil tanah. Deal di sini. Cuman saya sih nggak mau ya tinggal di sana. Kenapa nggak mau deket ibu ya? Kalau sekarang kan lagi remaja ya. Jadinya jadi anak-anak mulu. Kan karena adik orang kamu, tua. Mos. Aku, adik aku semuanya kayak aduh mau sendirian dulu gitu. Soalnya kita selalu jadi anak-anak yang kayak umur 5 tahun gitu loh. Jatuhnya kenapa curhat? Iya, mohon maaf nih, tadi lampu boleh nggak di sedikit redup gitu. Ada lagu-lagu sedih. Ada aromaterapinya. Tapi sebetulnya di flat kita itu bisa diatur. Jadi misalnya jadi sekarang itu yang saya bilang unit saya satu flat 120 itu sebenarnya kebelah dua. Oke. Saya dan istri, kemudian anak saya sendiri, itu pintunya berbeda. Jadi kalau kita dari tangga itu naik, anak saya itu bisa ke unitnya dia tanpa harus ngelewatin saya. Oh menarik. Oh, Ini. Jadi ngerti kan? Iya, tetap ada Naik dari privasinya. tangga, Iya. ke kanan ke unitnya dia, ke kiri unitnya dia. Cuman sekarang ini akan kita bikin memang pintu besi untuk masuk kedua-duanya gitu. Dengan karena dia belum menikah gitu dan dia masih tergantung sama ibunya, sama ayahnya sih enggak gitu. Tapi bisa dipisah. Jadi itu soal desain. Dekat tapi tidak harus selalu ketemu tiap hari. Iya, ini penting. Iya, bisa diatur. Karena kan itu butuh bentuk. privasi kan remaja-remaja ini kan. Itu kan soal bentuk ya. Itu yang saya bilang jangan terpaku pada satu bentuk. Itu arsitek kita canggih-canggih sekarang, tinggal kita kasih tahu harus begini-begini. Kalau mau keluar nggak usah ketahuan ibu bapak gitu. Kedap suara boleh kedap suara. Iya, apalagi bisa Kan mau ditipin beli garam. Nah, kalau begitu kan justru menguntungkan, harus dilayani dong. Kalau hidup bertetangga kan juga gitu. Betul. Tadi ketok mulu, Kak. Jangan lupa nikah tahun depan gitu. Ditanya lagi. Kapan cucu Kak gitu ya. Kamu taruh depan pintu kamu sedang tidak berada di tempat gitu. Oh iya, tapi ada sebenarnya. Ini mamaku nonton loh. Maaf banget nih, nggak maksud ya. Pulang-pulang dipanggil. Jadi mau gimana kita konsepnya nih? Langsung aja deh. Bapak itu siapa namanya? Marco. Iya, langsung. Mungkin ya, ada curhat-curhatnya dikit. Nggak apa-apa bumbu. Seasoning. Iya kan. Saran saya memang kalau udah punya tanah jangan dijual, terbelah. Karena uang itu bisa menyatukan, tapi bisa memecah belah ya. Karena kalau misal orang tua menjual tanah kan harus dibagi tuh di antara anak-anak. Iya benar. Itu bisa memecah belah itu keluarga. Warisan. Iya benar-benar emang kadang-kadang. Kan ada filmnya warisan adalah maut. Terus Udah gitu tanah apalagi kalau dibelah-belah, makin dibelah makin kecil makin sulit pengembangannya. Jadi kalau ditetap milik bersama, dibangun bersama, ya diatur privasinya supaya nggak saling ganggu. Nggak harus dengan keluarga, dengan teman dan lain sebagainya. Kita ada juga yang teman biasa banget kerja sama kita, tapi dia bilang kalau tinggal deket-deket orang gue nggak mau gitu. Ya, tapi ada juga yang nggak apa-apa karena memang bisa diatur begitu. Nah, tetap bisa dijual loh tanah itu. Tanah itu kan tetap diwariskan ke ahli waris. Hanya kalau dia mau mengusir nggak semudah itu, gitu aja. Tetap harus ditampung dengan musyawarah dan sebagainya. Karena kita dinamika itu kan memang terjadi. Kita tidak tahu 40 tahun lagi terjadi apa. Gitu. Nah, itu dia. Sekarang atau 50 tahun lagi kan nggak tahu. Sekarang atau 50. Om Marco terakhir Om, berarti kedepannya ini mungkin apa ya, harapan Om Marco atau visi Om Marco melihat hunian flat ini apakah bisa menjadi solusi di masa depan? Karena memang orang kan stigmanya kalau punya rumah ya gue punya tanah gitu. Karena mungkin kebanyakan gitu mikirnya, kalau kalau ini sudah tidak mereka mungkin begitu. Karena sekarang pun bukan soal memiliki tanah, memiliki rumah itu aja di Jakarta tinggal 49%. Wow. Dan kecenderungannya turun, tergantung provinsi ya.
mana ya. Yang paling tinggi masih Aceh karena kebetulan tsunami orang bangun rumah gratis. Tapi di banyak kota besar, terutama kota, turun. Tapi ini juga adalah proses yang wajar ketika ekonomi kita menjadi kapitalis. Kita kan nggak nolak kapitalisme ya, tapi harus dikendalikan. Biasanya yang dianggap cukup sehat tuh ya memang sekitar 50%. Jadi bukan saja sekedar menjadi makin tidak mungkin memiliki tanah, makin menjadi tidak mungkin memiliki bangunan dalam arti apa? SHM. Seumur hidup. Nggak apa-apa nyewa itu, asal lokasinya baik, perjanjiannya baik, tidak mudah digusur, tidak mudah diusir. Nah ini masalah lagi nih, kita tuh tidak punya undang-undang perlindungan penyewa. UUD perlindungan penyewa. Tapi emang nggak ada deh kayaknya. Di luar negeri banyak, karena perumahan adalah hak asasi manusia. Jadi orang, kita kan waktu COVID itu kan banyak kejadian orang diusir hanya karena kena, itu kan nggak manusiawi gitu loh. Iya sih benar. Harus ada cara lain. Jadi menyewa atau memiliki dengan perjanjian itu harus mulai dibiasakan. Kalau Anda harus mulai membiasakan juga lebih mementingkan kerja dan produktivitas daripada memiliki rumah sendiri, tanah sendiri tapi di Benar. jauh banget. Udah jauh tolnya mahal. Iya. Lebih baik. Curhat ya Bu. Nah flat ini tidak membuat orang rugi, tapi juga tidak membuat orang investasi. Oh iya. Kan dia kalau dia misalnya dia mau kembalikan ke koperasi, dia tetap dapat ganti rugi ya, atau istilahnya apa ya? Bukan ganti rugi kali, pengembalian dana. Jadi dia tidak rugi kalau dihitung terhadap inflasi barang rata-rata. Termasuk harga bahan bangunan sebenarnya tidak naik amat. Yang naik itu harga tanah aja gitu loh. Nah dia tidak memiliki tanah, jadi memang dia tidak berhak mendapat kelebihan kenaikan karena tanah kan. Jadi tidak rugi, dan memudahkan juga kalau kamu mau kamu pindah kerja. Sekarang kamu kerja di sini, kalau nanti kamu kerja di tempat lain, kamu cari flat yang di dekat tempat kerjamu. Oh iya benar. Di luar negeri begitu hidup orang menjadi produktif. Orang setidaknya lah Jerman, Austria, saya pikir sekarang Singapura juga. Saya tidak tahu London menghadapi masalah besar sejak 10 tahun lalu. Udah begitu, orang tuh santai. Oh, gue mau pindah kerja, gue cari tempat kerja, tempat tinggal yang dekat tempat kerja. Enggak, aduh jauh banget lagi nih jadinya. Aduh naik apa ya, aduh. Tapi kosnya berapa gitu kan. Syarat utamanya adalah jangan mikir rumah sebagai tempat investasi. Itu tempat kamu hidup dan menikmati hidup. Wah, tempat hidup dan menikmati hidup. Detikers, punchline-nya itu. Keren Benar, setuju. Bukan investasi. Iya. Aduh, Siap. luar biasa. Terima kasih banyak Om Marco. Luar biasa, kita jadi punya ilmu yang banyak banget dan sangat menginspirasi. Mungkin kita bisa melakukan itu ya Pak ya. Iya. Langsung teleponnya ke sini. Kalau orang tua punya tanah kasih tahu kita bantu. Tanah Bapak tuh Pak. Oh, Tanah Abang di situ ada. Tanah Abang. Detikers, terima kasih banyak sudah bersama kami dari tadi jam 3:30 sore sampai sekarang sampai jam 6. Kita weekend libur dulu, nanti ketemu lagi hari Senin ya kan? Iya, gitu. Oh, Om, kita tuh punya tagline. Jadi kalau misalkan closingan, Bapak ini ngomong detik sore, nanti kita ngomong nggak cuma hore-hore. Oke. Gitu. Ke sini ya Om ya. Oke, jadi Detikers, itu saja dari kami. Aifaran cabut. Pojok Kamaroli pamit. Ketemu lagi minggu depan di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.